Episode 80 Penyergapan Malam Hari. Sesuatu terjadi. Zhong Libai mengangkat kepalanya, ekspresinya tidak baik. Orang yang bergegas masuk adalah seorang lelaki tua dari East Immortal City. Pria tua itu menelan ludahnya, merasa bahwa mata bos yang menatapnya mirip serigala yang akan melahapnya sampai habis. Zhong Libai sangat kesal dengan prestasinya sendiri, tetapi di mata bawahannya, itu sudah terlalu mengkhawatirkan. Di sepanjang jalan, mereka seperti angin musim gugur yang menyapu semua daun yang jatuh, meratakan seluruh benteng gunung. Di hadapan tuan mereka, semua benteng gunung yang tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Mereka tidak perlu menderita terlalu banyak korban, karena banyak dari mereka telah bertarung dengan bandit sebelumnya. Semua bandit yang miskin dan ganas sulit ditangani, taktik mereka ganas dan ulet, mereka sulit dikalahkan. Penyelarasan kembali kesetiaan mereka pada awalnya sebagian besar karena keadaan itu, tetapi setelah bersama Zhong Libai, mereka dengan tulus mengikuti dia. Yang kuat akan selalu dihormati. Meskipun berbagai elit kota Immortal Timur tidak mengerti apa itu seorang jenderal militer, tetapi kisah-kisah mereka terus berlanjut. Memenangkan pertempuran demi pertempuran secara berurutan adalah makanan terbaik bagi mereka, karena mencurahkannya, mereka tidak pernah ingin berhenti. Bos mereka yang sangat ganas terhadap musuh sebenarnya sangat murah hati kepada bawahannya, dan memperlakukan semua orang dengan adil. Siapapun yang berprestasi dan dilatih dengan baik, siapapun yang memiliki prestasi tinggi akan lebih banyak diberi hadiah dengan disiplin ketat yang membatasi bawahannya dan sistem imbalan yang mendorong mereka untuk berusaha lebih baik. Para bandit yang tidak terorganisir secara bertahap berubah. Bahkan para bandit yang menyerah setelah itu juga dikonversi. Bagi para bandit, mayoritas dari mereka tidak dapat lagi tinggal di kota, mereka diperlakukan dengan baik. Tapi untuk yang arogan dan tidak terkendali, mereka yang tidak tulus dan licik, dipenggal oleh Zhong Libai tanpa ragu-ragu. Bos adalah seorang pria ganas yang bahkan tidak berkedip di mata sungai darah, dan bahkan bandit yang dikenal ganas dan licik gemetar domba di depannya. Scout yang sedang ditatap oleh Zhong Libai bergetar, dan segera. Ateli berbicara, ada seseorang di luar sana yang ingin bertemu denganmu, bos. Lihat aku. Zhong Libai menyipitkan matanya. Ya, mereka mengatakan mereka di sini untuk melakukan bisnis dengan bajak laut Gunung Timur kita. Bisnis. Zhong Libai bergumam, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia telah menarik pasukannya keluar dari East Immortal City, dan demi tidak menarik perhatian, dia menyamar pasukan Tentire menjadi seperti bandit, dan memberi dirinya nama sebagai bajak laut Gunung Timur. Selalu ada pertempuran antara bandit, dan tidak ada yang akan menghubungkan mereka dengan masker wajah hantu. Setelah menganeksasi banyak benteng gunung, kekuatan mereka telah tumbuh, dan nama bajak laut Gunung Timur menjadi populer. Semua orang tahu tentang bandit baru yang muncul dan kuat yang telah menganeksasi banyak benteng bandit lainnya. Mereka tidak menyatakan bisnis apa. Pramuka itu berkata dengan jujur. Zhong Libai mencibir, kalau begitu mari kita lihat apa yang mereka inginkan, biarkan mereka masuk. Kirim pesanan ke Proguardunit, beritahu semua orang bahwa kami menyambut tamu-tamu terhormat. Para tamu yang terhormat, dia mengucapkan dua kata itu dengan sangat jelas. Semua Proguardunit di sekitarnya berdiri, rasa disiplin yang buruk menghilang dari tubuh mereka, mereka mengambil senjata mereka dan berdiri di posisi. Aula menjadi sunyi, dan niat membunuh yang kuat menyebar. Zhong Libai berada di depan dengan pisau emas dan kudanya, semua unit pro penjaga adalah elit yang dipilih secara pribadi olehnya dari lebih dari 10.000 orang. Ada 2.500 bandit di unit pro guard, mereka adalah inti sebenarnya dari bajak laut Gunung Timur. Dari mereka, ada elit dari berbagai keluarga kota Immortal Timur, elit dari bandit, tetapi sebagian besar dari mereka sebenarnya dipilih dari pengungsi biasa yang tinggal di pegunungan. Semua pengungsi ini tidak memiliki posisi, dan adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan paling sulit dan mendapatkan makanan paling sedikit. Zhong Libai telah memilih mereka secara khusus. Banyak bandit ingin menertawakan Zhong Libai, para pengungsi yang tidak memiliki banyak kekuatan tidak pernah menggunakannya, dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi umpan meriam. Unit Pro-Guard memiliki perawatan yang paling optimal, tetapi pada saat yang sama, harus melalui pelatihan yang paling keras. Pelatihan yang membuat para bandit tercengang tidak mampu menghasut segala hal negatif dari Proguardunit. Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa latihan dan gaya bertarung harian mereka adalah taktik yang terkait dengan pasukan legendaris. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak peduli, karena selama mereka menyelesaikan pelatihan mereka, mereka akan dapat makan, dan tidak ada yang perlu kelaparan. Dibandingkan dengan kerja keras yang tidak memiliki harapan, apa pelatihan itu? Semua pengungsi kecil dan rendah mempertaruhkan hidup mereka dalam pelatihan sampai mereka pingsan. Mereka lemah dan tidak memiliki kebiasaan memamerkan kekuatan mereka sendiri, sehingga mereka tidak pernah menolak koordinasi dan formasi yang rumit. Mereka semua mempertaruhkan nyawanya untuk dilatih, menyebabkan orang-orang yang menyaksikan mereka menjadi terdiam. Unit Pro-Guard bukan yang terkuat, tetapi mereka yang paling disiplin dan taat untuk mengambil komando, dan yang paling jujur dan serius dalam pelatihan, mereka adalah orang-orang yang tidak takut mati. Dalam pertempuran pertama, banyak unit pro penjaga meninggal, tetapi Zhong Libai memberi hadiah besar kepada para penyintas.
Tidak perlu banyak untuk mengisi kembali angka-angka itu, karena banyak pengungsi yang menyaksikan dengan rasa iri, semuanya memeras otak mereka untuk mencoba bergabung dengan unit penjaga. Seorang lelaki dalam debu tidak akan pernah ragu-ragu ketika mereka bisa menggunakan kehidupan kecil dan rendah mereka dengan imbalan harapan untuk melihat matahari. Setelah beberapa pertempuran, unit pro penjaga ini tumbuh dengan cepat, seperti pisau harta karun yang mengungkapkan kilau ketika itu meluap-luap. Setiap pertempuran yang terkunci dalam kebuntuan akan dihancurkan oleh mereka. Pedang dan pedang mereka sangat banyak, dan niat membunuh mereka meresap. Armor beraneka warna yang dicampur bersama tidak menyebabkan elit ini berdiri tegak kehilangan penampilan mereka sama sekali. Mereka membusungkan dada mereka dengan kepala tinggi, ekspresi mereka acuh tak acuh, ruang di mana mereka berdiri tidak meninggalkan celah untuk pisau memotong. Itu keheningan, namun penuh dengan intimidasi. Ketika ketiga tamu itu menghadapi kelompok elit, wajah mereka berubah. Terbang Galloping City. Ada kabar baik, dan kabar buruk. Su Ye memiliki ekspresi yang rumit. Nikyu tertawa, aku harap kabar baiknya lebih baik, dan berharap bahwa kabar buruknya tidak seburuk itu. Su Ye merasa terhibur dengan kata-kata Nikyu, tetapi dengan cepat menarik senyum di wajahnya. Berita baiknya adalah bahwa guru telah menahan perahu rumbai mengalir keluarga Su, membunuh Su King, dan menangkap Jise. Itu terdengar seperti prestasi yang luar biasa. Nikyu memuji. Tidak terdengar seperti, itu sangat luar biasa. Su Ye ingat bahwa Nikyu tidak akrab dengan Domain Sin, gelombang tidak heran dia begitu tenang. Gelombang kemudian melanjutkan untuk menjelaskan, Jise dilulukan sebagai Bewitching Blade, dan berada di urutan ketiga dalam 12 rangka Infamous Great Legends, dan merupakan dari yang termuda dari mereka semua. Dia adalah pria yang brilian. Aku tidak pernah menyangka dia akan ditawan oleh guru. Kali ini, Domain Sin akan merasa sulit untuk tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Itu benar-benar kabar baik. Nikyu tidak bisa membantu tetapi merasa bahagia. Su Ye kemudian mengungkapkan pandangan pahit, berita buruknya adalah kematian Su King telah mengejutkan keluarga Su. Mereka ingin membalas dendam, dan akan datang setelah kita. Kematian Su King adalah alasan bagi mereka untuk melakukannya. Kekhawatiran aku sebelumnya adalah bagaimana Four Mind Cities akan menyelidiki kita, tetapi sekarang, aku rasa keluarga Su akan memimpin. Aku mengerti. Nikyu mengangguk, kami akan segera bertemu dengan serangan musuh. Aku takut begitu. Mata Su Ye bersinar dengan ekspresi khawatir, serangan keluarga Su pasti akan kuat. Tepat pada saat itu, sinyal peringatan terdengar seperti burung hantu yang berteriak, memecah kesunyian. Penilaianmu sangat akurat. Nikyu tertawa, dia berdiri dan pergi, meninggalkan Su Ye tercengang. Kediaman keluarga Lu di Galloping Horse City menyala dengan cahaya, dan manusia semua terbang keluar. Semua orang di posisi. Bersiaplah menghadapi musuh. Di tembok tinggi kota kuda Galloping, 4 sosok berdiri berdampingan dan mengabaikan seluruh tempat. Mereka benar-benar semut. Sosok tertinggi berdiri di sana dengan tenang dengan suaranya yang dingin. Qin Zhen, matanya memuntahkan kemarahan berbisa, itu adalah semut di depannya yang menghancurkan keluarga Qin, dan menyebabkan beberapa dekade kerja kerasnya turun ke tanah. Di sisinya ada seorang lelaki tua yang tampak seperti petani. Lu Shengxiang, pemimpin sekte keluarga Lu, dia tampak seolah-olah dia berusia 10 tahun, wajahnya bahkan lebih cekung karena dia tetap diam. Aku masih merasa bahwa mereka agak rapi. Orang yang berbicara adalah seorang wanita, rambut ungu berkilau menjuntai seperti ular ke pinggangnya, dengan sepasang payudara penuh dan menggerahkan, bibir merah dalam dan mata biru es memberi orang pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Su Fei, peringkat 36 di daftar powerhouses. Orang terakhir diselimuti kabut hitam di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti hantu. 3 orang yang lain merasa takut kepadanya, menjaga jarak yang cukup jauh darinya. Tidak ada yang tahu namanya, tetapi dia adalah orang terkenal yang berurusan dengan kematian, dan terkenal di seluruh Sindominas Death Servant, dengan posisi 28 pada daftar powerhouses. Dia sangat misterius, selain fakta bahwa ia berlatih dalam hukum kematian, semua yang lain tidak diketahui. Dia selalu tertutup dan jarang keluar, tidak ada yang bisa diharapkan agar keluarga Su dapat mempekerjakannya. Tepat pada saat itu, cahaya, keluar dari kabut hitam pekat. Mereka bertiga kaget, gelombang apakah dia merasakan sesuatu. Gelombang mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah alun-alun Lu Family. Nikyu duduk dengan tenang, di depannya, pedang Yin tumbuh melayang di depannya dengan ujung pedang menunjuk ke tanah. Dia bisa merasakan hubungan yang sangat ajaib dengan itu, menyebabkan dia merasa aneh. Setelah pemeriksaan terus-menerus, pemahamannya terhadap Growing Yin Sword tumbuh lebih kuat dan lebih dalam, itu mampu memperkuat kekuatan formasinya, dan tahu nilai pedang itu. Kemurahan hati Tang Tian benar-benar membuatnya terkejut. Di Leo Constellation, harta karun seperti itu tidak akan pernah begitu mudah diberikan kepada bawahan. Tentu saja, bahkan jika itu diberikan, itu pasti tidak akan diberikan kepada orang seperti dia. Karena harapan melahirkan ambisi, ketika dia meninggalkan Leo Constellation, dan menjadi bawahan Tang Tian, dia masih melakukan banyak hal dengan hati-hati dan hati-hati. Terlepas dari bagaimanapun orang melihatnya, dia tidak bisa dianggap sebagai faksi langsung dari Tang Tian.
Dia dulu berpikir bahwa itu cukup baik bagi Tang Tian untuk memberinya kontrol atas pasukan, sehingga dia memiliki harapan bahwa pasukannya akan dapat memperoleh tingkat seperti tentara inti. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuan tidak hanya memberinya divisi nol, dia bahkan memberinya kepercayaan dan ruang, dan pedang yin yang bertumbuh, benda roh yang berharga baginya. Perlakuan seperti itu jauh melebihi semua harapannya. Di Leo Constellation, meskipun semua orang memuji dia sebagai jenius, tetapi dia tidak pernah diperlakukan begitu penting sebelumnya, tetapi di bawah sang guru, dia sebagai orang luar, untuk dapat mengendalikan pasukan penting, kepercayaan dan harapan di dalam dirinya, tekanan berat ini menjadi kekuatan tanpa akhir baginya untuk terus maju. Berpikir tentang hari-hari di mana dia mendesah tentang kesulitan baginya untuk mencapai tujuan yang luar biasa, untuk benar-benar dapat menikmati pertempuran, betapa beruntungnya itu. Hidup memang seperti itu, semua ini sudah cukup. Telapak tangan Nikyu memegang gagang Growing Yin Sword, kata-katanya tiba-tiba menjadi tenang, dan poni di dahinya bergerak meskipun tidak ada angin, wajahnya yang putih pucat menunjukkan senyum lembut namun fanatik. Ayo, aku akan bertarung atas nama tuanku. Ayo, aku akan menang atas nama tuanku. 20 li jauhnya dari Galloping Horse City, dua sosok terbang tinggi di langit, sosok mereka berkedip-kedip untuk sesaat dan menghilang di yang berikutnya. Angin di sekitar mereka tampaknya telah menghilang, udara di sekitar mereka benar-benar diam ketika mereka mengamati kota kuda galing melepaskan banyak aura cahaya. Aku tidak pernah tahu bahwa kekuatan pasukan bisa mencapai kondisi seperti itu. Orang tua itu dipenuhi dengan kejutan, dia memiliki bulu mata putih dan mengenakan jubah putih salju, tidak ada kemarahan di wajahnya, dia mengerutkan kening dengan ekspresi khawatir. Iya. Orang lain menghela nafas, pendidikan jenderal militer, sudah lama hilang di domain Sin domain tidak memiliki ruang bagi jenderal militer untuk bertahan hidup. Aku tidak pernah berpikir bahwa anak ini akan menemukan rute alternatif dan menggunakan hukum untuk mengendalikan mereka, sungguh mengejutkan. Sepertinya bukan karena domain Sin tidak memiliki ruang, itu karena kami tidak menemukan rute. Petik 2. Pria parubaya itu berusia sekitar 40 tahun, dia memiliki sosok tinggi dan kokoh dengan alis tebal dan mata besar. Anak ini memiliki bakat yang unik, dan hukum yang sangat aneh. Pria tua alis putih itu menggelengkan kepalanya, pada akhirnya, ini bukan jalan yang benar. Tetapi aku harus mengatakan, hanya dengan mengandalkan prajurit-prajurit ini, untuk ingin menyatukan semua orang, bukankah lebih mudah mengatakannya melalui Tandone? Petik 2. Ini benar-benar tidak mudah. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya, tapi, itu benar-benar bantuan yang bagus untuk kita. Berbicara tentang pendidikan militer, kita tidak bisa dibandingkan dengan orang luar ini. Tetapi dalam hal hukum, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kita? Petik 2. Pria tua alis putih itu berkerut, itu benar. Dia kemudian mengubah topik, kali ini, bahkan dengan modal Su Family, mereka mungkin tidak bisa menang. Keputusan keluarga Su secara alami akan ditentukan oleh keluarga Su. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena bantuan mereka, kita tidak akan bisa melihat pasukan. Untuk menipu. Menarik orang melalui undang-undang tentu saja menarik. Petik 2. Mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya, dia jelas sangat tertarik dengan pasukan. Bawahan Ghostface Mas benar-benar jenius. Orang tua alis putih itu berkata, kalau bukan karena aku pribadi yang melihat semua malam ini, aku khawatir kamu dan aku masih akan menjadi katak di sumur. Pria topeng wajah hantu ini juga tidak sederhana, Jise ditangkap olehnya. Dengan bawahan yang begitu ganas, diberikan beberapa hari lagi, aku takut Sin Domain akan menjadi dunianya. Petik 2. Sementara dia berbicara, Su Fei secara kebetulan diusir kembali, sementara tiga lainnya sedih dan tertekan, tanpa banyak bicara. Ada banyak thread hukum yang mengelilingi Galloping Horse City, dan pada saat ini, yang tahu berapa banyak orang yang menonton pertempuran. Orang-orang di Purple Kako City hanya memiliki bakat biasa dan lemah, berapa banyak waktu yang telah berlalu, tetapi di tangan topeng wajah topeng, mereka tiba-tiba melonjak seperti harimau dengan sayap. Pria alis putih tua itu berkata dengan tenang, wanita itu dengan hukum yang seperti pelangi dulu adalah Jenderal Qin Zhen, tapi hari ini, Qin Zhen bahkan bukan Hermach. Dan itu Su Ye, dia hanya kepala keluarga kecil, tapi sekarang, dia setara dengan servan kematian. Ghostface Mas sendiri menggunakan beberapa hukum yang sangat aneh, dan ia berkembang sangat cepat, aku masih curiga apakah pendeta Li telah memiliki tubuhnya atau tidak. Di Purple Kako City, apalagi Qin Zhen, dikatakan bahwa dia sejajar dengan batu besar yang disebut Shisen. Tapi sekarang, dia bahkan menangkap Jise, setiap kali aku memikirkannya, itu membuatku tidak bisa makan dan beristirahat dengan mudah. Petik 2. Mendengar itu, pria parubaya itu memalingkan kepalanya dengan aura cahaya aneh di matanya, tapi aku merasa bahwa ini tidak perlu hal yang buruk. Oh, orang tua alis putih itu terkejut. Sudah terlalu lama sejak kekuatan baru muncul di domain Sin. Pria parubaya itu berbicara, misalnya, lihat di depan kita, untuk menyaksikan secara pribadi bagaimana seorang tentara bermanuver, dengan pemahaman kita tentang hukum, aku percaya bahwa dalam waktu singkat, kita dapat memperoleh pencerahan pada keajaiban lain.
Sejak leluhur Li memperoleh pencerahan tentang hukum, pengembangan selama 200 tahun dan studi hukum di Sin Domain telah mencapai hambatan. Jika kita memiliki darah baru di dalam kita, dao kita dalam hukum dapat meningkat lebih lanjut. Petik 2. Tingkatkan lebih lanjut. Pria tua alis putih itu memandangi pria parubaya itu dalam-dalam, domain Sin sudah menjadi milik kita, kamu ingin kami meningkatkan lebih lanjut. Kecuali jika kamu berpikir untuk kembali ke Secret Saint Galaxy. Petik 2. Kenapa tidak? Pria parubaya itu kembali dengan tatapan tanpa mundur. Orang tua alis putih tersedak. Jika kita dapat memahami keajaiban pasukan, kita pasti akan dapat kembali ke galaksi Saint Suci. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya penuh ambisi, kata-katanya bergema di kejauhan. Lelaki tua alis putih itu tampak seolah-olah telah melihat hantu, memperlihatkan ekspresi panik, dia berseru, setiap orang tidak akan setuju. Kamu akan menyebabkan kita semua mati. Petik 2. Pria parubaya itu menjawab dengan dalam, begitukah? Ledakan aura cahaya memantulkan wajahnya, memperlihatkan ekspresi tenang. Tang Tian masih terbenam dalam armor Dewa Bangunnya, semakin dia menyelidiki, semakin dia bisa merasakan kekuatannya yang tak terhingga. Itu adalah dunia yang benar-benar baru, luas, dan masih banyak lagi yang akan datang, seolah-olah tidak ada akhirnya. Penyelidikan dan investigasi yang berkesinambungan membuat Tang Tian akhirnya memiliki gagasan tentang armor dewa yang bangkit. Ketahuilah bahwa dia berpacu dengan waktu, dan secara alami tidak bisa dengan santai menyelidikinya dengan mudah seperti di waktu normal. Dia sedang memikirkan masalah yang sangat realistis. Gelombang armor dewa yang bangkit sangat kuat, tapi bagaimana aku bisa menggunakannya untuk mengalahkan musuhku? Gelombang. Jika dia ingin membawa divisi nul untuk meninggalkan domain Sin, ada satu orang yang harus dilampaui. Dia adalah yang terkuat dari domain Sin, pria yang mendapatkan pencerahan di domain Lao, Duke. Meskipun armor dewa yang terbangun sangat kuat, itu tidak dapat memungkinkannya untuk membentuk domain hukum. Pencerahan Tang Tian tentang hukum belum sampai pada tahap mendapatkan domain hukum, dan ia telah membatasi pengetahuan tentang hal itu bahkan secara teori. Dia bertanya pada Fu Zhengzi dan Jize, seberapa kuat seniman bela diri yang memiliki Lao Domains. Tapi baik Fu Zhengzi dan Jize tidak dapat menggambarkan apa itu domain hukum. Mereka sangat percaya bahwa selain Duke, tidak ada orang lain yang tahu bagaimana seniman bela diri dengan domain hukum berjuang. Ada sangat sedikit desas-desus tentang Duke, yang lahir sebagai seorang jenius dari keluarga aristokrat, dia sudah mengalir deras sejak dia masih muda. Keluarga Dudidu City tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di antara 4 main cities. Tetapi setelah kenaikan Duke yang terus-menerus, kota Du berangsur-angsur menjadi kepala dari 4 kota utama, dan mereka secara bertahap mengambil kendali atas seluruh domain dosa. Duke adalah satu-satunya orang yang dikonfirmasi telah melangkah ke level Lao Domains. Di matanya, tidak ada rahasia tersisa di Laos. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Duke sebenarnya, karena dunia luar tidak pernah punya berita tentang pertempurannya. Sebagai seorang pria, ia sangat rendah hati, pragmatis dan pendiam. Ketika ia masih muda, ia telah aktif berpartisipasi dalam hal-hal mengenai keluarga, dan berdasarkan hal ini, ia benar-benar berbeda dari seniman bela diri lainnya. Duke mencoba pintu Sin sekali. Jize tiba-tiba berbicara, tetapi begitu dia melakukannya, dia merasa marah. Gelombang sialan. Kenapa aku membantu orang ini dan memberikan nasihat padanya? Gelombang. Fu Zhengzi tertegun, masalah ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh seluruh domain Sin, orang nomor 1 dari Sin domain itu benar-benar mencoba pintu Sin dengan diam-diam, berita apa yang mengejutkan itu? Pintu dosa dijaga oleh benua bela diri yang terhormat, dan merupakan kunci untuk bergerak antara domain Sin dan benua bela diri yang terhormat. Sejak leluhur Li masuk ke domain Sin, banyak orang telah mencoba untuk menyerang pintu Sin, tetapi tidak ada yang berhasil, jalan telah menjadi tanah tulang, dan dengan demikian menyambut sebagai jalan kematian ke rumah. Jalan kematian ke rumah telah ada di sana selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang melangkah ke sana lagi. Tetapi siapa yang akan tahu bahwa orang nomor 1 dari Sin Domain, Duke, menempuh jalan maut ke rumah sendirian dan menyerang pintu dosa? Fu Zhengzi kemudian bertanya, bagaimana kamu tahu itu? Karena pada saat itu, aku juga bersiap untuk pergi ke pintu dosa. Jize berkata dengan tolong, melihat keduanya tampak atim dengan curiga, dia segera menjelaskan, aku hanya berpikir untuk pergi dan melihat seperti apa pintu Sin itu, aku bukan Duke. Tang Tian bertepuk tangan, dia ingin kembali ke galaksi suci-suci. Jize yang awalnya ingin berhenti berbicara tiba-tiba berkata dengan sedikit linglung, siapa yang tidak mau? Setelah mengatakan itu, ia memecahkan cawannya, tempat apa ini domain dosa? Siapa yang suka di sini? Aku tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain, tetapi aku tidak tahu. Duke sudah menjadi nomor 1 di Sin Domain, dan dia bahkan belum setua itu, mengapa tidak menguji dirinya sendiri? Petik 2. Itu benar. Tang Tian menggaruk dagunya, menampakkan pandangan merenung. Tapi Jize hanya tahu sebanyak ini, Tang Tian menoleh dan bertanya, apakah kamu akrab dengan pintu dosa? Enggak, Jize menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit jelek, aku hanya melihat sekilas itu.
Tang Tian kemudian berbalik ke Fu Zhengzi, yang juga menggelengkan kepalanya dengan ekspresi yang sedikit sedih. Bagi siapapun di domain Xin, The Domain Xin adalah kunci yang dengan kuat menempel di leher mereka. Setelah berbicara tentang pintu Xin, semua orang akan mengepalkan tangan dan rahang mereka. The Deat Path to Home dibentuk oleh Arifer Darah, yang merupakan generasi banyak orang dari darah Xin Domain. Fu Zhengzi ragu-ragu sejenak, jika Duke ingin kembali ke galaksi suci, apakah dia akan bekerja sama dengan kita? Siapa yang peduli jika dia mau, kita semua kembali ke Secret Saint Galaxy. Nada bicara Tang Tian bersifat tirani dan tanpa keraguan. Pikiran Jize merasa tidak setuju, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya di wajahnya. Fu Zhengzi hanya menunduk, tidak tahu harus berpikir apa. Tang Tian kemudian melemparkan pertanyaan ke samping, alasan mengapa aku datang untuk menemukan kalian adalah karena aku punya ide bahwa aku ingin kalian mencoba. Mendengar itu, mereka berdua mengangkat kepala, memperlihatkan tatapan ingin tahu. Kalian juga tahu tentang pasukan, formasi Yin Yang Nikyu adalah hukum yang unik, yang memobilisasi kekuatan semua orang. Aku tidak terlalu mahir dalam pasukan, tetapi armor Awakening God aku jauh lebih baik dengan hukum, jadi aku berpikir, jika aku dapat menggunakan armor Awakening God, untuk mengumpulkan kekuatan semua orang. Petik 2. Fu Zhengzi memperlihatkan ekspresi bingung, Jize membeku, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget. Setelah beberapa saat, Fu Zhengzi kembali sadar, matanya penuh dengan aura cahaya yang aneh. Keduanya ahli dan memiliki pemahaman lebih terhadap hukum daripada yang lain. Bagi yang lain, mereka tidak akan pernah bisa memahami pemikiran seperti itu, hukum yang berbeda tidak cocok satu sama lain, dan semakin tinggi tingkat pelanggarannya, semakin sulit untuk menggabungkannya. Tapi armor dewa yang terbangun dari Tang Tian mengizinkan kemungkinan itu. The Awakening God Armor tampaknya berisi semua hukum, itu seperti pelabuhan untuk hukum yang tak terhitung jumlahnya, dan jika hukum setiap orang mampu menemukan pelabuhan yang sesuai, secara teori, itu seharusnya mungkin. Mereka berdua tahu apa artinya jika ide itu benar-benar berhasil. Ketika 10 atau 100 Law Surface terhubung melalui Awakening God Armor, kekuatan antara Law Surfaces dapat saling menguntungkan dan menebus kekurangan masing-masing, dan selain itu, akan ada banyak variasi. Ayo kita coba. Keduanya berdiri dan berkata serempak. Agar permukaan hukum berbeda untuk bergabung, apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu, karena hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua pria itu saling memandang dengan kegembiraan, antisipasi dan kejutan di mata mereka. Jika ide itu benar-benar berhasil, Domain Xin memiliki kemungkinan perubahan total. Teori-teori hukum akan ditulis ulang. Perhatikan kontrolmu, kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum tidak bisa terlalu kuat, itu benar, melemahkannya sedikit lebih. Konvergensi fokusmu, pertahankan dirimu. Sekali lagi. Sudah berapa lama sejak mereka harus melalui kerja keras? Jize baik-baik saja, meskipun dia tak terkendali dan sombong, tetapi kekuatan tubuhnya tidak jatuh dari langit, tetapi melalui pelatihan pahit. Fu Zhengzi bahkan lebih dalam situasi yang mengerikan, dia telah berada di posisi tinggi selama bertahun-tahun, dan meskipun dia memiliki kekuatan, dia telah hidup seperti Aprince selama bertahun-tahun, dan dengan demikian dia mengeluh dalam hatinya tanpa henti. Tetapi ketika di depan Tang Tian, mereka berdua tidak berani marah. Tang Tian di negara bangun dipenuhi dengan penindasan seperti Viengot. Matanya yang acuh tak acuh tampaknya mampu melihat menembus hati seseorang. Lebih jauh lagi, Flowing Tassel Bot dihentikan di samping dengan dua lubang besar yang terus-menerus mengingatkan mereka tentang apa yang melintasi Ghostface Mask. Keduanya memiliki campuran perasaan, dan bahkan mereka tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Mereka berdua tahu betapa kuatnya teori Master Masker Wajah Hantu, dan mengatakan bahwa tidak ada daya tarik untuk itu adalah palsu. Tetapi dari dua di antara mereka, satu adalah legenda besar, yang lain seorang pria dipenuhi dengan agresivitas, dan untuk ditempatkan dalam situasi yang mengerikan seperti itu, tidak mungkin untuk tidak merasa marah. Gelombang baiklah, keadaan membuat pria itu gelombang itulah cara mereka berdua menghibur diri. Tang Tian tidak tahu apa yang mereka pikirkan, atau pedulikan, karena dia tidak pernah bermaksud bersikap masuk akal. Gelombang setiap keluarga tahu bagaimana masing-masing keluarga berjalan, dalam hal pengendalian dan manajemen, hanya orang-orang cerdas seperti Qian Huik yang tahu bagaimana melakukannya. Sedangkan aku bisa menggunakan tinjuku untuk meyakinkan orang lain. Gelombang. Fu Zhengzi dan Jize dengan cepat menunjukkan mengapa mereka lebih kuat daripada orang kebanyakan. Fu Zhengzi condong ke arah tidak bermoral dan efisien, dia adalah orang yang berpengalaman, dan biasanya akan menggunakan metode yang lebih sederhana untuk mengendalikan situasi. Adapun Jize yang memiliki nama Bewitching Blade, lausnya akan selalu menyebabkan mata orang lain terbuka lebar, karena tekniknya yang indah dan megah dipenuhi dengan imajinasi. Mereka tidak tahu, karena kejutan yang diberikan Tang Tian kepada mereka bahkan lebih kuat. Master Ghostface Mask seperti jembatan, kesulitan menghubungkan permukaan hukum dua orang benar-benar tak terbayangkan. Tetapi yang membuat keduanya merasa malu adalah bahwa sejak awal, jembatan itu sangat stabil, tetapi mereka berdua yang membuat masalah.
Bagaimana pemahaman guru terhadap hukum dapat mencapai tahap seperti itu? Keduanya tidak dapat memahaminya. Mereka telah lama menyempurnakan permukaan hukum mereka, dan sesuai dengan itu adalah penghalang hukum permukaan mereka sangat stabil. Dari pengertian logis, hambatan yang tampaknya tidak bisa dipecahkan ini adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak bisa hancurkan sendiri. Tetapi Tuan mereka dengan mudah menghubungkan permukaan hukum mereka. Ini mungkin tidak tampak banyak, tetapi ketika mereka mencoba untuk memberikan kekuatan mereka kepada Tang Tian, hasilnya membuat mereka tercengang. Topeng wajah topeng hantu seperti lautan yang tak berujung, dan kekuatan yang mereka berikan kepadanya seperti seekor lembu jantan yang berlari ke laut, ke titik bahwa semua kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum hilang ke Tang Tian, tetapi Tang Tian tidak memiliki reaksi apapun. Keduanya memiliki ekspresi seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tahu jumlah kekuatan mengerikan yang menumpuk di permukaan hukum mereka, dan menurut jalur Dao standar, salah satu permukaan hukum mereka dapat menyebabkan master meledak, tapi, sang master melahap kedua kekuatan Lausure Fasis yang disempurnakan, namun tidak ada yang terjadi. Tang Tian tidak peduli dengan mereka, dia dengan hati-hati mengalami dua jenis kekuatan yang berbeda. Tapi dugaan mereka yang mengejutkan itu salah, benda yang membawa kekuatan permukaan hukum mereka sebenarnya adalah armor dewa yang terbangun. Tang Tian menyadari bahwa dia masih meremehkan penggunaan armor kebangkitan dewa, itu mampu menahan sejumlah besar kekuatan, dan potensinya jauh lebih tinggi dari harapan Tang Tian sendiri. Tang Tian mencoba membentuk dua kekuatan bersama, tetapi ia dengan cepat menyadari bahwa itu tidak bisa bekerja. Dua kekuatan besar kekuatan dipisahkan dengan jelas di dalam armor Awakening God-nya. Dan Tang Tian mengetahui bahwa dia memiliki kesulitan mengendalikan kedua kekuatan. Idenya perlahan-lahan menjadi tidak mungkin di setiap langkah. Jika Tang Tian dalam kondisi mentalnya yang biasa, dia akan menjadi gelisah dan gelisah. Tetapi di negara yang terbangun, orangnya yang jahat telah melakukan perubahan besar, ketika masalahnya tidak dapat diselesaikan, ia mulai berpikir dari sudut pandang lain. Adalah mungkin untuk menghubungkan permukaan hukum, ini telah terbukti. Tang Tian tidak percaya bahwa hubungannya tidak ada gunanya. Pasti aku belum menemukan jalannya. Tiba-tiba, dia berpikir tentang frasa asing namun akrab, sinkronisasi. Sinkronisasi biasa digunakan dalam pasukan, digunakan untuk menyeimbangkan undulasi daya dan keadaan di antara para prajurit. Semakin tinggi sinkronisasi, semakin kuat energi yang dapat dihasilkan. Sinkronisasi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh semua jenderal militer, dan tampaknya berasimilasi dalam semua pelatihan. Karena itu sinkronisasi yang tinggi menjadi yang paling dicari setelah latihan. Sinkronisasi 90% adalah kriteria standar untuk pasukan yang sangat baik, dan ketika tercapai, itu berarti bahwa 90% dari para prajurit dapat dengan sempurna mempertahankan sinkronisasi energi yang sama. Tang Tian hanya tahu sedikit sinkronisasi ini, tetapi ini memberinya pencerahan. Tidak hanya energi yang memiliki undulasi, sebenarnya, bahkan kekuatan yang diproyeksikan dari permukaan hukum dapat mengalami undulasi. Sinkronisasi energi dapat meningkatkan daya pada tingkat yang mencengangkan, jadi jika daya yang diproyeksikan oleh Lausure Fasis dapat mengalami kondisi sinkronisasi yang sama, apa hasilnya? Pencerahan ini membuat mata Tang Tian menyala, dan segera mulai mengerjakannya. Kekuatan sekali lagi disuntikkan ke permukaan hukum dua orang. Tang Tian berkata dengan dingin, beberapa saat, ketika aku memberikan perintah, hanya ketika kamu menerimanya, serang aku. Serangan apa? Jize segera bertanya. Setelah beberapa hari terakhir berinteraksi, Jize menyadari bahwa menjilat bantuan dengan masker wajah hantu dalam status normalnya sangat berguna. Tetapi topeng wajah hantu di negara kesadaran benar-benar berbeda, karena tidak ada yang dapat bekerja padanya, hanya saja mereka dapat mendiskusikan pekerjaan ketika mereka bekerja, dan apapun yang harus diklarifikasi ditanyakan secara langsung, yang terbukti lebih efektif. Tang Tian berpikir sejenak, lalu berkata, beri aku serangan terkuatmu. Mereka berdua bingung, tetapi masih membuat persiapan. Tiba-tiba, gelombang yang tak terlukiskan menyebar dari permukaan hukum mereka. Mereka berdua melompat ketakutan. Kenapa kalian tidak menyerang? Petik 2. Tatapan dingin Master Ghost Face Mask menyebabkan mereka berdua bergetar, mereka kemudian mengerti bahwa itu adalah masalah umum. Sekali lagi. Ketika gelombang muncul sekali lagi di kedua permukaan hukum mereka, mereka berdua mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Tangan Fu Zhengzi memegang dua pedang pendek kayu jade hijau, yang dikenal sebagai pedang hijau. Ketika gelombang muncul, pedang hijau menembakkan lampu hijau giok. Pada saat yang sama, Jize melepaskan aura pedangnya sendiri. Bilah di tangannya sangat tipis, panjang dan melengkung, garis merah tubuh pisau berwarna merah tampak seperti darah yang bergerak di sepanjang bilah itu, dan aura bilah yang dilepaskannya juga berlumuran darah. Cahaya di mata Tang Tian meledak, dengan serangan simultan dari kedua permukaan hukum, seorang penjahat yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya juga, dan armor dewa yang terbangkitkan tumbuh lebih cerah. Lampu pedang hijau dan aura bilah darah merah menghilang pada saat yang sama. Kemudian, lampu hijau giok dicampur dengan aura bilah darah muncul di mata mereka. Ini. Tubuh Fu Zhengzi dan Jize bergetar, wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Fusion. Serangan mereka, sebenarnya menyatu. Ini tidak mungkin. Dua jenis kekuatan hukum yang sama sekali berbeda, bagaimana mungkin mereka melebur? Di mata mereka yang terkejut, aura bilah campuran hijau dan merah meluncur ke puncak gunung di luar kota. Bang! Cahaya mengamuk intens yang tampaknya menyala seperti matahari bermunculan, penglihatan mereka segera menjadi putih, dan mereka tidak bisa melihat apa-apa. Gelombang kejut yang menakutkan dari serangan itu menyulap tornado, aura cahaya yang merusak menggunakan darah di wajah mereka untuk surut. Hanya setelah beberapa detik penglihatan mereka pulih, pemandangan di depan mereka mengenai mereka seolah-olah mereka tertangkap dalam mantra, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Puncak gunung yang tinggi di luar kota telah sepenuhnya menghilang. Hilang. Wajah mereka pucat pasi, mata mereka menatap lurus ke depan, mereka menatap kosong ke bagian bawah gunung yang tersisa. Permukaan atas yang hangus masih menyala merah, yang merupakan suhu tinggi yang melelehkan bebatuan yang belum mendingin, menunjukkan seberapa tinggi suhunya. Ini. Di dalam armor dewa yang terbangun, mata Tang Tian sangat cerah. Dia terus mengingat adegan yang terjadi di benaknya. Saat kedua permukaan hukum mulai memproyeksikan kekuatan mereka, dia bisa dengan jelas merasakan resonansi ajaib antara kedua permukaan hukum. Itu benar, itu resonansi. Dibandingkan dengan resonansi yang terbentuk dari sinkronisasi energi, resonansi antara hukum permukaan bahkan lebih mengerikan. Resonansi antara kedua belah pihak pada awalnya saling tolak, tetapi pada saat berikutnya, mereka bergabung dan menghasilkan kekuatan yang jauh melampaui apa yang mereka harapkan. Siapa yang bisa mengira bahwa dengan hanya 3 serangan kasual pria, mereka akan menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan Fu Zhengzi dan Ji Ze, menghancurkan puncak gunung tidaklah sulit. Tetapi untuk secara langsung menyebabkan puncak gunung menghilang, itu tidak mudah sama sekali. Selanjutnya, itu adalah serangan gabungan antara mereka berdua. Dan itu adalah serangan biasa, yang bisa terus mereka hasilkan sepanjang malam. Berapa banyak orang yang bisa menahan serangan seperti itu? Bahkan mereka sendiri pasti tidak akan mudah menghadapi serangan seperti itu. Dan jika serangan yang begitu kuat ke tingkat seperti itu dihasilkan hanya dari ujian, bahkan Tang Tian merasa bahwa ia tidak akan bisa menang melawannya. Bagaimana dengan angka 1 di Sin Domain, Duke? Mungkin dia bisa membelokkannya. Tapi jika mereka bertiga memberikan semuanya, bisakah dia menghalanginya? Gelombang Tang Tian memikirkannya, dan merasa bahwa Dukes masih bisa menahannya. Domain hukum adalah kekuatan kelas yang lebih tinggi, dan meskipun serangan yang mereka peroleh memiliki peningkatan kekuatan yang besar, itu tidak lepas dari kekuatan permukaan hukum. Pengganda lipatan dengan kekuatan kelas yang lebih tinggi biasanya akan mencapai peningkatan 10 hingga 100 kali lipat. Kekuatan kelas yang lebih tinggi melawan kekuatan kelas yang lebih rendah biasanya akan menghasilkan kemenangan yang luar biasa. Tapi Tang Tian tidak berkecil hati, dia berani mengkonfirmasi bahwa jika mereka bertiga memberikan semuanya, meskipun mereka masih tidak dapat mencapai ranah Law Domains, tetapi mereka masih dapat menembus ambang Law Surfaces. Selanjutnya, menambahkan dia, mereka hanya 3 laki-laki. Bagaimana jika mereka punya lebih banyak? Ketika 10 permukaan hukum beresonansi, apa yang akan terjadi? Dan ketika 100 permukaan hukum beresonansi bersama, apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, sebuah pencerahan muncul di benak Tang Tian. Bukankah ini seperti tentara? Sinkronisasi energi adalah inti fundamental dari pasukan suci Sein Galaksi, kemudian sinkronisasi hukum permukaan, akan menjadi inti fundamental bagi pasukan di domain Sin. Aku sebenarnya menemukan inti dari membangun pasukan Sin Domain secara tidak sengaja. Bukankah ini berarti aku benar-benar dapat membangun Sin Domain Army? Mata Tang Tian menjadi seterang bintang-bintang di langit, dia telah menghabiskan begitu banyak kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan diri bahwa dia pasti akan berjuang sampai akhir, dia yang selalu dipenuhi dengan kepercayaan diri, akhirnya, pada saat itu, merasa bahwa dia telah menemukan kunci kemenangan. Bukan hanya dia, Fu Zhengzi dan Ji Ze yang sudah sadar kembali saling memandang, mereka bisa melihat keterkejutan yang luar biasa, kekagetan, ketakutan dan antisipasi yang tak terlukiskan di mata masing-masing. Sin Domain akan berubah. Kematian Mei Chen-Xiu tidak memicu keributan besar di berbagai pasukan besar dari wilayah marsial terhormat. Yang terhormat benua bela diri memiliki banyak jenderal terkenal, dan Mei Chen-Xiu seperti pendatang baru, yang mereka miliki banyak sekali. Lady Rou mengagumi kecemerlangannya dan mempromosikannya untuk menjadi Panglima Bajak Laut Putih, yang sudah merupakan rahmat yang sulit terlihat. Lady Rou adalah orang yang cerdas, sehingga perbedaan pengaruh di antara keduanya sangat besar. Qiu Suhua yang memiliki kesenjangan usia yang besar dengan Mei Chen-Xiu, terlepas dari prestasi pertempuran atau prestise, jauh lebih kuat. Qiu Suhua adalah yang termuda di 5 jenderal besar benua bela diri yang terhormat, kecemerlangan dan bakatnya menyebabkan semua orang terkesiap karena kaget, dan banyak yang percaya bahwa ia adalah pemimpin paling cemerlang di benua bela diri yang terhormat dalam sejarah. Bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun, prestasi dan prestasinya memberinya posisi nomor 1, dan ia menjadi orang yang paling menarik perhatian dari 5 jenderal besar.
Ketekunan Musisia yang bertahan selama beberapa dekade membuat orang merasa bahwa dia sangat rajin dan bertanggung jawab. Terlepas dari apakah itu menyerang atau membela, Mo Xin bisa menanganinya dengan lancar, sepertinya dia tidak memiliki kekurangan. Seimbang dan kemantapan adalah keahliannya, tetapi pada saat yang sama, banyak orang tidak ingin menentangnya. Jiaya dipuji sebagai penjaga terbaik dari galaksi Saint Suci, ia menjaga profil dan memiliki kepribadian pendiam, jarang keluar dari penyembunyian. Gou Cheng Wendao senang menyerang, kemampuan pelanggarannya menyebabkan orang merasa takut, tetapi sebagai orang yang temperamental, dan menjadi sangat kejam, sangat sedikit orang yang menyukainya. Qiu Suhua memiliki penampilan yang tampan dan berasal dari dukungan bergengsi, ia memiliki etiket yang tepat dan sikap yang ramah. Penuh dengan bakat, ia telah lama dipuja sebagai idola terhadap banyak warga terhormat martial kontinen, dan menjadi bintang paling mempesona di benua bela diri yang terhormat. Tapi Qiu Suhua yang tak terkalahkan menderita kekalahan. Qiu Suhua menghadapi pasukan sekutu tentara Pagoda Suci, di mana kedua pihak terlibat dalam pertempuran sengit yang sangat intens. Tentara Pagoda Suci adalah salah satu dari pasukan peringkat emas wilayah selatan, dan membandingkannya dengan pasukan angin selatan peringkat emas yang sama, pasukan Pagoda Suci jauh lebih kuat. Tentara Pagoda Suci A. Pasukan rahasia memiliki jumlah astronomi 190.000 orang, sementara Qiu Suhua hanya memiliki 150.000 orang. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit di medan perang luas yang membentang lebih dari 800 km di dalam laut energi, di mana mereka bertarung selama berhari-hari, bergiliran untuk menyerang dan bertahan, berakhir dengan jalan buntu. Qiu Suhua tidak menjangkau, meskipun dia masih muda, dia memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran, dan memahami bahwa dalam pertempuran yang begitu besar, akan selalu ada pasang surut. Selanjutnya, dia memegang keunggulan. Selain dari pasukan bawahan langsungnya, dia masih memiliki banyak pasukan yang lebih standar di tangannya. Semua pasukan standar ini lebih lemah dari pasukan bawahan langsungnya, tetapi banyak yang masih bisa menggigit gajah sampai mati. Memberikan pasukan bawahan langsungnya peralatan standar dari pasukan standar dan memungkinkan pasukan untuk bergabung adalah aturan yang diformulasikan oleh benua bela diri yang terhormat melalui banyak pertempuran. Aturan ini yang dipertukarkan dengan darah saat ini melepaskan momentum yang kuat bagi mereka. Dibandingkan dengan mereka, wilayah selatan yang telah dalam kedamaian dan kemuliaan terlalu lama kurang banyak. Pasukan naga suci memiliki banyak sekutu di sekitar mereka, tetapi dari semua pasukan ini, mereka tidak memiliki satu komandan sejati, karena koordinasi mereka kacau, dan mereka memiliki pertengkaran sendiri di antara mereka. Keuletan tentara Pagoda Suci itu mengagumkan, jika bukan karena mereka, garis pertahanan aliansi itu akan menjadi bahaya yang tidak ada bandingannya. Namun seiring berjalannya waktu, keunggulan jumlah besar yang dipegang oleh aliansi perlahan mulai hilang. Tapi, sama seperti Qiu Suhua berpikir bahwa kemenangan ada di genggamannya, pasukan tiba-tiba muncul di samping armadanya, ketika Qiu Suhua mengetahui bahwa mereka adalah tentara gagak putih, situasinya menjadi tidak terkendali. White Crow Army sama sekali tidak terlihat seperti tentara baru, mereka sangat berpengalaman seperti petani tua, mereka tahu cara membantai semua titik kritis musuh mereka, yang akan berpikir bahwa mereka adalah anarmi yang baru-baru ini dipromosikan menjadi emas. Pangkat tentara. Serangan mereka ganas dan tegas, dan pasukan standar rata-rata turun dengan cepat di bawah mereka. Qiu Suhua mengerti apa artinya itu, ketika mereka kehilangan sayap mereka dengan jalan buntu. Seperti yang diharapkan, Komandan Tentara Pagoda Suci tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya, mereka segera memotong semua milik mereka dan terlibat dalam serangan kekuatan penuh. Saat sayap Qiu Suhua mulai runtuh, ia segera memberi perintah untuk pasukan militer bawahan langsungnya. Tepat pada saat itu, Feng Yunmen, seorang jenderal di bawahnya, secara otomatis memimpin pasukannya untuk kabur dengan nyawa mereka, memberikan sisanya kesempatan untuk mundur. Qiu Suhua kehilangan 30.000 orang, di mana 8.000 diantaranya hilang karena jalan buntu, dan 8.000 pria ini hidup untuk membunuh 15.000 pria di sisi lain. Setidaknya 20.000 korban mereka berasal dari White Crow Army. Hilangnya 30.000 orang menjadi 150.000 tentara sudah merupakan cedera serius, tetapi rasa sakit yang sebenarnya karena Qiu Suhua felt adalah dari kematian jenderalnya Feng Yunmen. Rubah wilayah selatan, Bai Yue, menjadi terkenal karenanya. Setelah memikirkan tentang tentara gagak putih, kulit Qiu Suhua berubah menjadi hijau. Tentara gagak putih tidak memiliki banyak pria, tetapi kemampuan bertarung mereka sangat kuat, dan dari apa yang Qiu Suhua katakan, mereka lebih kuat daripada tentara Pagoda Suci. Setiap kapal perang mereka dilengkapi di atas senjata perang kuota, menurut analisis dari rekaman itu, setiap kapal perang mereka memiliki 2 kali jumlah senjata yang dilengkapi, dan 1,5 kali dari milik kami. Orang yang berbicara adalah jenderal lain di bawah Qiu Suhua, Ziche Jiajing. Ziche Jiajing memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, rambutnya yang coklat dan panjang tergerai di pundaknya, wajahnya yang netral dan tampan memancarkan ekspresi tenang, tetapi pada saat itu, suaranya yang lembut tidak bisa menyembunyikan jejak ketidakberdayaan. Gelombang itu benar, ketidakberdayaan. Gelombang. Senjata kapal perang itu mahal,
terutama senjata yang digunakan oleh tentara pangkat emas, mereka lebih tinggi dari senjata kapal perang biasa, dan jauh lebih mahal. Setelah mendengar bahwa setiap senjata perang Angkatan Laut White Crow Army sebenarnya 1,5 kali lebih banyak dari milik mereka, semua orang tercengang. Mereka telah mengalami kekuatan kapal perang White Crow Army, senjata perang mereka adalah standar yang lebih tinggi dari peralatan mereka sendiri. Setiap senjata perang mereka 1,5 kali lebih banyak dari milik mereka. Pasukan marsial kontinen yang terkenal karena peralatan elit mereka, menyebabkan mereka mudah dengan banyak keuntungan melawan musuh. Perang sedang berkelahi dengan uang. Sejak kapan benua bela diri yang terhormat benar-benar kalah dalam pertarungan dengan uang? Dalam keheningan singkat itu, kulit semua orang menjadi mengerikan. Dikatakan bahwa benua Sang memiliki produk unik emas hitam, dan bahan yang sangat bagus untuk membangun senjata kapal perang, tetapi apakah emas hitam mampu menghasilkan senjata perang kelas tinggi seperti itu? Kami memiliki Neversin laporan seperti itu. Petik 2. Ziche Jiajing mendapatkan kembali dirinya. Semua orang tahu tentang produk emas hitam Sang kontinen yang sesuai untuk senjata kapal perang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa emas hitam akan dapat menghasilkan senjata perang tingkat tinggi seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk senjata perang peringkat perak, ada perbedaan besar dalam kekuatan antara senjata, karena peringkat perak itu hanya istilah umum. Hal yang sama berlaku untuk Honeycomb Sword Cannon, pedagang senjata yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda, yang semuanya memiliki standar yang berbeda, efisiensi serangan mereka, kekuatan aura pedang, semua memiliki perbedaan yang nyata, dan untuk senjata kapal perang skala besar, itu bahkan lebih rumit, semakin halus pembuatan senjata perang, semakin kuat senjata, dan semakin sedikit ruang yang ditampungnya berarti semakin sedikit jumlah orang yang diperlukan untuk beroperasi del. Untuk senjata kapal perang peringkat emas, hanya Kyusuhua dan beberapa kapal perang jenderal bawahan langsung yang dilengkapi dengan mereka, karena mereka terlalu mahal. Wei Yue menggelengkan kepalanya, semua senjata kapal perang ini mungkin belum tentu dibangun sepenuhnya dengan Black Gold. Aliansi Selatan juga memiliki Suji Worldwide Commerce, mereka berada di 5 besar perdagangan senjata di wilayah selatan, memproduksi dan membeli sebuah batch kemungkinan senjata perang. Petik 2. Sayang sekali, penyergapan Mei Chen Xiu di Steel Mountain kontinen gagal. Seseorang bergumam di ruang konferensi, menyebabkan banyak orang lain mengungkapkan ekspresi kesal. Berita tentang Planto Mei Chen Xiu tiba-tiba menyergap Steel Mountain kontinen telah diterima oleh mereka, tetapi tidak ada yang peduli. Mereka memiliki kepercayaan diri yang lengkap bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, mereka dapat sepenuhnya melenyapkan musuh-musuh mereka. Sampai ketika mereka merasakan darah mereka sendiri, mereka menyadari bahwa jika Mei Chen Xiu berhasil, itu akan mengubah seluruh perang sepenuhnya. Ini bukan alasan mengapa kita kalah. Begitu Kyusuhua berbicara, hati semua orang bergetar, mereka semua menurunkan pandangan ke hidung, yang menurunkan dada mereka. Peralatan White Crow Army lebih baik dari kita, tapi mereka hanya satu pasukan, aku terlalu ceroboh kali ini, dan membuat kesalahan dengan meremehkan musuh. Setelah mendengar kata-kata Kyusuhua, beberapa jenderal ingin berbicara, tetapi Kyusuhua melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka, dan berbicara dengan tegas, jangan khawatirkan dirimu sendiri atas kehilangan atau kemenangan sementara. Yang penting adalah menemukan penghancuran atas kegagalan kita. Semua orang pasti tahu, apa arti ekspedisi perang ini bagi yang terhormat benua bela diri. Petik 2. Berbagai jenderal semua menjadi serius. Mata Kyusuhua menjadi cerah saat dia berkata dengan tenang, apakah kita menang atau kalah tidak masalah. Tetapi dalam ekspedisi ini, hanya ada satu pemenang, dan itu adalah benua bela diri yang terhormat. Petik 2. Ziche Jiajing kemudian berbicara, melihat dari sudut pandang makro, kemenangan atau kekalahan kita tidak penting. Kata-katanya segera menarik perhatian dari yang lain, banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan. Gelombang apa maksudmu, kami bepergian begitu lama dan tiba di wilayah selatan, bukan untuk menang, tetapi untuk kalah. Gelombang. Kyusuhua tetap tidak tergerak, lanjutkan. Meskipun orang wilayah selatan berpikir bahwa kita di sini untuk menaklukkan tanah mereka, sampai pada titik bahwa kita juga memikirkan itu sendiri, tapi aku perlu mengingatkan semua orang di sini, sejak awal, tujuan kita selalu menjadi benua sang kontinen. Kata-kata Ziche Jiajing lembut, tapi itu adalah bom di seluruh ruangan. Beberapa jenderal mengungkapkan tampang malu, sementara yang lain masih tidak yakin. Dalam pertempuran awal, kami seperti pisau panas yang mengiris pertempuran, yang membuat kami kehilangan kesadaran, dan dengan hati ambisius yang tidak pantas, itu membuat kami menyimpang dari tujuan kami. Jika kita mampu menarik pagoda suci dan pasukan gagak putih, beberapa pasukan Gold Rank yang tersisa di wilayah selatan, dan membuat mereka tidak dapat memperkuat benua Chang, maka, Jenderal Gou Cheng Wendao dan Pawai akan memiliki lebih sedikit perlawanan. Sehubungan dengan penerimaan kami untuk mendapatkan benua Sang, kami telah mencapai sesuatu. Petik 2. Pada saat seperti itu, beberapa pemimpin yang suaranya lembut Ziche Jiajing yang awalnya tidak dapat meyakinkan, mengungkapkan pandangan-pandangan. Tujuan kami adalah benua Sang. Kyusuhua tidak ragu-ragu dan melanjutkan, termasuk aku, ambisi untuk mendapatkan jasa menaklukkan wilayah selatan telah mengaburkan mata kita.
Kegagalan kali ini tidak merugikan bagi kita semua, karena itu membuat kita menyadari situasi yang kita hadapi dengan jelas, semua orang, bahkan jika kita harus menanggung nama pecundang, bahkan jika kita tidak memiliki jasa, bahkan dengan kekuatan yang tersisa di sini, kita harus menunda dua pasukan peringkat emas ini. Petik 2. Dia berdiri, dan memandang sekeliling pada para jenderal di sekitarnya dan berbicara dengan tegas, perang ini adalah titik awal dari tujuan benua bela diri yang terhormat untuk menyatukan galaksi suci-suci, di mana kita hanya bisa menang, dan tidak kalah. Semua orang di bawahku, itu pasti baik-baik saja bagi kamu untuk mengorbankan diri sendiri. Semua orang di bawahku, siapapun yang berlari, akan dikebiri. Petik 2. Dengan bilah tajamku, aku akan mengubah medan perang ini menjadi rumah jagal, dan tidak ada yang bisa berpikir untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke atas meja, wajahnya yang tampan menjadi fanatik dan menyeramkan, matanya merah. Semua jenderalnya terpengaruh olehnya, dan menjadi gelisah ketika mereka berteriak serempak, ya. Southern Regent Fox, reputasi yang memang layak, mewakili pasukan sekutu, aku dengan tulus berterima kasih kepada bangsawanmu atas bala bantuan. Rambut Peng Ruo berwarna putih bersih dan wajahnya penuh dengan kesulitan, ia memiliki tubuh yang besar dan kokoh, seseorang dapat membayangkan bahwa ketika ia masih muda, ia pastilah menara besi. Dia telah mengambil peran Panglima Tentara Pagoda Suci selama lebih dari 3 dekade, dan namanya dikenal di seluruh wilayah selatan. Mata jenderal tua ini berkedip dengan ekspresi kagum ketika dia melihat Bai Yue yang berdiri di depannya. Munculnya tentara gagak putih yang tiba-tiba di medan perang tidak hanya mengejutkan Qiu Shuhua, tetapi bahkan Peng Ruo tidak menyangka. Kinerja White Crow Army setelah itu juga tidak terduga, menyebabkan jenderal tua ini tanpa pengalaman bertahun-tahun di bawah ikat pinggangnya menjadi terkejut. Pemahaman akan peluang dan ketegasan untuk terlibat dalam pertempuran dengan kekuatan tempur mereka yang gagah berani dan tajam telah dengan cepat mengalahkan pasukan besar Qiu Shuhua. Tentara sekutu memiliki banyak orang yang curiga bahwa Bai Yue sudah tiba lebih awal dan sedang menunggu saat terakhir saat menyaksikan mereka mati. Semua suara-suara ini ditekan oleh jenderal tua, pilihan penampilan Bai Yue sempurna, menghasilkan hasil yang sempurna, membuktikannya sebagai jenderal yang luar biasa. Selanjutnya, Bai Yue tidak berada di bawah yurisdiksinya, dan dia tidak akan menanggung kesalahan. Dia sudah lama tidak senang dengan kinerja kikuk tentara sekutu. Kamu melebih-lebihkan aku, keberuntungan junior ini hanya lebih baik. Bai Yue berbicara dengan hormat. Rasa hormatnya tidak pura-pura, tentara Pagoda Suci memiliki sejarah yang panjang, dan selalu jujur dan berproduksi, mencari keadilan bagi orang-orang dan melindungi mereka, dengan Peng Ruo yang memiliki reputasi moral dan reputasi yang baik. Ketika Bai Yue masih di sekolah, Peng Ruo selalu ada di banyak pelajaran, dan sering digunakan sebagai contoh atau diskusi topik. Peng Ruo meregangkan bibirnya, dia suka memukul tentang semak, dan langsung ke titik, bagaimana dengan Mosin? Abaikan dia. Bai Yue berkata langsung, amarahnya yang ceroboh akan muncul ke permukaan, tetapi setelah melihat jenderal tua yang teliti di depannya, ia segera meluruskan dirinya sendiri, kami bertempur di tanah kelahiran kami dan menduduki tanah yang menyenangkan. Apa yang pertama-tama harus kita pertimbangkan adalah seberapa banyak kekuatan tempur yang masih dimiliki musuh. Petik 2. Peng Ruo menganggukkan kepalanya, dia setuju dengan pikiran Bai Yue, lalu mengajukan pertanyaan lain, apa rencana unitmu yang harus dilakukan selanjutnya? Kita tidak bisa pergi lagi. Bai Yue mengungkapkan senyum pahit, Qiu Shuhua pasti akan merencanakan untuk membuat kita tetap tinggal. Peng Ruo sangat jelas tentang situasi medan perang. Qiu Shuhua telah kembali dan bertarung dengan sangat cepat, menakuti hampir semua orang. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bersukacita atas kemenangan sulit mereka, mereka harus menyambut pertempuran lain. Qiu Shuhua memfokuskan sepertiga dari kekuatannya untuk melawan tentara gagak putih. Itu adalah langkah yang licik, Qiu Shuhua memimpin 80.000 orang untuk berbaur dengan 15.000 pasukan sekutu, tetapi tidak diuntungkan. Bawahannya, Jenderal Wei Yue memimpin pasukan beranggotakan 40.000 orang dan mengunci White Crow Army down. Peng Ruo tiba-tiba berbicara, kamu berasal dari Aliansi Selatan, dan memiliki tanggung jawab untuk memperkuat benua Shanghai. Jika kamu perlu pergi, cepat-cepat mendekati unit aku akan mengukir jalan keluar untuk kamu. Petik 2. Wajah orang-orangnya semua berubah. Mereka mengerti apa yang dikatakan Peng Ruo, jika mereka ingin menarik tentara gagak putih keluar dari pertempuran, mereka perlu melawan Wei Yue, itu tidak berbeda dengan mengatakan kepada mereka untuk menggunakan tubuh mereka sendiri untuk memblokir pisau untuk tentara gagak putih. Rasa hormat lain muncul dalam benak Bai Yue, dia tahu bahwa tidak mudah bagi jenderal tua untuk mengatakan kata-kata seperti itu dalam situasi yang sulit. Terima kasih atas niat baikmu. Dia tiba-tiba tersenyum, benua sang tidak mengharuskan aku untuk mendukung mereka, aku lebih tertarik untuk membuat tempat pemakaman Qiu Shuhua ini. Ekspresi Peng Ruo tidak berubah, tetapi jejak kejutan melintas di matanya, sementara dia berbicara dengan tenang, kamu memiliki banyak kepercayaan di benua Sang. Iya, Bai Yue berkata dengan terang-terangan, mereka adalah sekelompok orang paling luar biasa yang pernah aku temui. Aku harap mereka seperti yang kamu pikirkan.
Jenderal tua itu menganggukkan kepalanya, dia tidak lagi berbicara tentang masalah ini, dan mengubah topik pembicaraan, senjata perang unit kamu sangat luar biasa, aku ingin tahu apakah kamu dapat mendukung kami. Kami bersedia membayar untuk mereka. Kekuatan senjata perang White Crow Army yang dilengkapi sudah terbukti di medan perang. Setiap kapal perang White Crow Army tunggal seperti landak dengan tusukan tajam di mana-mana, kemampuan pertempuran mereka yang kuat telah meninggalkan kesan mendalam pada jenderal lama. Apa yang meninggalkan kesan yang lebih dalam adalah bahwa setiap kapal perang White Crow Weapon benar-benar memiliki 2 kali lipat senjata perang dibandingkan dengan kapal perangnya sendiri. Kedua kapal perang mereka kira-kira berukuran sama, yang berarti hanya satu kemungkinan, yaitu senjata kapal perang White Crow Army telah sangat mengurangi jumlah orang yang membutuhkan senjata. Bai Yue terkejut sesaat, tetapi dengan cepat bereaksi, maaf, kami tidak memiliki banyak suku cadang. Jika kamu benar-benar ingin membeli kembali mereka, aku bersedia menengahi dan menjembatani kamu dengan pemasok, tetapi kamu perlu mengatur konvoi kembali ke benua Shanghai. Petik 2. Benua Sang. Jenderal lama memandang Bai Yue dengan heran, bukan perdagangan Suji Worldwide. Semua orang tahu siapa yang berada di Aliansi Selatan, tetapi berkaitan dengan senjata, setiap orang secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah perdagangan dunia Suji, karena senjata mereka biasanya jauh lebih maju dan rumit daripada yang lain. Ini sebenarnya benua Sang. Ya, benua Sang. Bai Yue menjelaskan, emas hitam adalah produk unik benua Sang, meskipun mereka telah memasok beberapa ke perdagangan seluruh dunia Suji dan tidak membatasi manufaktur mereka, tetapi senjata kapal perang merek baru ini berasal dari Sword Forest Stronghold. Benua Sang juga memiliki pabrikan senjata perang yang mahir, aku pribadi berpikir bahwa standar mereka lebih tinggi daripada Suji Worldwide Commerce, tetapi mereka tidak menjualnya di pasar. Petik 2. Guan Jin yang berdiri di samping Bai Yue juga mengungkapkan pandangan setuju. Sebagai ajudan Bai Yue, sebagian besar pembelian senjata ditangani olehnya. Pada saat itu, ketika Bai Yue menyarankan untuk memilih senjata perang yang diproduksi oleh benua Sang, Guan Jin membantahnya dengan intensitas, sampai mereka mendapatkan fase pengujian, hanya setelah melalui tes apakah dia menyadari bahwa benua Sang yang tidak dikenal karena mereka senjata sebenarnya memiliki senjata yang luar biasa seperti itu diproduksi. White Crow Army yang telah dipugar sepenuhnya meningkatkan kekuatan mereka. Tapi sayang sekali, orang-orang ini tidak tertarik pada pembuatan kapal perang. Guan Jin merasa bahwa jika benteng hutan pedang mulai memproduksi kapal perang, itu pasti akan kuat. Aku pikir aku akan membutuhkan surat rekomendasi kamu. Peng Ruo membungkuk ke arah Bai Yue. Aku senang bisa melakukan sesuatu untukmu. Bai Yue mengembalikan haluan. Peng Ruo yang telah mendapatkan rekomendasi Bai Yue pergi dengan gembira. Sebagai komandan pasukan sekutu, dia tidak khawatir tentang pengeluaran uang, bisnis kuat wilayah selatan antara berbagai benua cukup kuat baginya untuk memanfaatkan dan mendapatkan aset. Adapun transportasi, tidak ada masalah sama sekali, meskipun mereka perlu mengambil jalan memutar besar dan masuk melalui bagian belakang benua Sang, tetapi dalam perang yang diperkirakan berlangsung selama beberapa hari, mereka masih punya waktu. Bai Yue memperhatikan ketika Peng Ruo pergi, dan menyentuh dagunya, dengan tagihan yang begitu besar, aku harus menemukan Sword Forest Stronghold dan mendapatkan beberapa komisi. Old Guan, katakan padaku, berapa yang pantas? Bagaimana dengan 10%? Petik 2. Tidak ada yang hebat tentang itu. Guan Jin berkata dengan tidak sopan, alih-alih diskon, kita harus memperhatikan apakah kata benteng hutan telah menghasilkan senjata baru, efisiensinya mengejutkan. Betul, mereka adalah sekelompok maniak. Bai Yue segera berkata, mereka pasti akan memiliki barang bagus. Kami perlu mengirim orang ke sana untuk memeriksanya. Petik 2. Tentara Gagak Putih telah mengalami manfaatnya, dan sangat bersemangat terhadap senjata sang kontinen. Tiba-tiba, wajah Guan Jin berubah. Bai Yue memperhatikannya, dan bertanya, ada apa? Gou Cheng Wendao secara pribadi mengepung Ocean Guardian Stronghold. Wajah Guan Jin memucat. Bai Yue menghirup udara dingin. Dia tahu bahwa garis pertahanan benua Sang harus menanggung tekanan yang sangat besar, tetapi mereka sama sekali tidak khawatir terhadap Ocean Guardian Stronghold. Benteng itu berada di bawah tangan Xie Yuan, seorang pria yang mahir dalam pertahanan, dan kemampuan yang bisa dia hasilkan jelas di luar dugaan. Bai Yue tahu bahwa seberapa mahir sesama teman lamanya berada dalam formasi defensif. Di sekolah, pekerjaan penentuan posisi Xie Yuan telah menyebabkan semua guru mereka sakit kepala. Sampai-sampai setiap kali Bai Yue mengizinkan Xie Yuan untuk membantunya melakukan pekerjaannya, ia harus memperkuat poin untuk hanya mengungkapkan setengah dari kekuatannya, dan harus meninggalkan setidaknya 5 atau lebih kekurangan. Jika tidak, guru mereka akan segera tahu siapa yang benar-benar melakukan pekerjaan itu. Dia memiliki banyak kepercayaan pada Xie Yuan. Dia tidak tahu apakah Xie Yuan adalah guardian terbaik ketiga di Sacred Sign Galaxy, tetapi dalam hal meletakkan formasi defensif, dia percaya bahwa teman lamanya adalah nomor 1. Bahkan Bai Yue sendiri tidak akan berani menyentuh Xie Yuan yang memiliki basis di bawah ikat pinggangnya. Tapi, itu Gou Cheng Wendao. Prestasi pertempuran Gou Cheng Wendao adalah yang paling mengerikan dari 5 jenderal besar.
Mu Zixia telah berjaga-jaga di Wei Yeguan kontinen selama bertahun-tahun, dan telah bertarung dalam banyak skala warsin pada periode awalnya dengan Savage kontinen, pasti menderita beberapa kali. Adapun Jia yang memonopoli pertahanan, dia hampir tidak pernah dipukuli. Qiu Suhua telah menderita beberapa kali dalam pertempuran awalnya, tetapi dari sana, dia hanya lebih tinggi dan bertempur. Adapun Mo Xin yang mencari pilihan paling logis, dia tidak pernah memiliki jejak kehilangan. Dengan kesenjangan usia hanya 4 tahun, Gou Cheng Wendao telah menderita banyak kehilangan, tetapi, dia adalah musuh yang tidak ingin dihadapi semua generasi. Dia mementingkan menyerang untuk membunuh, dia tidak terkendali dan merajalela, destruktif dan fanatik. Gou Cheng Wendao akan selalu meninggalkan berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pertempuran, tetapi dia tidak peduli, karena dia yakin bahwa bahkan sebelum dia dipukuli, musuhnya akan hancur terlebih dahulu. Bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan, jumlah orang yang bereaksi adalah menyerang. Untuk bertarung dengannya, orang tidak pernah bisa berpikir untuk mundur, jika tidak mereka harus mempersiapkan diri untuk tetap waspada. Jika hanya ada satu dari dia, itu tidak menakutkan, tetapi hal yang menakutkan adalah bahwa dia memegang sekelompok maniak yang sama-sama berhemat dan fanatik, yang merupakan pasukan bawahan langsungnya. Setiap orang biasa pasti tidak akan menyentuh Ocean Guardian Stronghold, karena itu adalah benteng yang menjadi penjaga terbaik ketiga di galaksi Sein Suci. Ada banyak tempat bagus di seluruh garis pertahanan untuk diserang, mengapa ada orang yang memilih tempat terkuat dan paling dijaga untuk diserang. Tapi, pilihan yang tampaknya tidak masuk akal ini sangat logis di tangan Gou Cheng Wendao. Bai Yue tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Jika ada jenderal militer lain yang mengepung Ocean Guardian Stronghold, ia bahkan tidak akan peduli, bahkan jika itu adalah Qiu Suhua atau Mo Xin, selama mereka tahu itu tidak akan berhasil, mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan nyawa prajurit mereka. Tetapi Gou Cheng Wendao tidak memiliki kata mustahil dalam kamusnya. Dia akan terus menyerang dengan kuat, bahkan jika dia harus berdarah sendiri, dia akan memaksa musuhnya berdarah. Guan Jin menggigit bibirnya, dan berbicara melalui giginya, mereka membutuhkan bantuan. Tidak, Bai Yue menggelengkan kepalanya secara tak terduga, kami akan melanjutkan dengan rencana kami sebelumnya. Tapi, kita harus percaya padanya. Bai Yue menarik napas dalam-dalam dan menggertakkan giginya, bahkan jika itu adalah Gou Cheng Wendao, kita harus percaya pada Old Xie. Selain itu, jangan lupa tentang Bing, pria licik dan licik itu pasti tidak akan duduk diam dan menonton Old Xie menderita. Petik 2. Kekhawatiran di wajah Guan Jin tidak berkurang, dia selalu merasa bahwa Bai Yue memiliki kepercayaan buta terhadap Komandan In-Chief Benua Sang. Mengapa Ah Yue selalu berpikir bahwa pria itu punya ide? Apakah pria itu sudah benar-benar bersiap untuk ini? Bang bang bang. Ledakan berturut-turut menusuk langit malam dengan cemerlang, kemegahan cahaya yang memantul-memantulkan wajah datar Nikiyu, sudut mulutnya membentuk lengkungan. Sepertinya dia sudah merencanakan segalanya sebelumnya, tetapi kepala keringat mengalir di kepalanya juga mengungkapkan bahwa dia melakukan yang terbaik. Begitu pertempuran dimulai, itu sudah mencapai klimaks. Qin Zhen, Lu Sheng Xiang dan mereka benar-benar tidak dapat didamaikan, dan setelah bertemu, mata mereka sudah memerah. Su Fei keluarga Su Fei juga tahu itu adalah pertempuran bahwa keluarga Su hanya bisa menang dan tidak kalah. Gas Servant Deat Servant meninggalkan Deat Tamring milik Su Ye begitu dia melihatnya. Di pihak Nikiyu, mereka juga tidak kurang memiliki tekad. Setelah melihat Qin Zhen, Gu Sue mengungkapkan niat membunuh. Kunci rohnya sangat menyakitkan, memberi wanita muda yang kuat ini trauma yang luar biasa. Meskipun dia berhasil melakukan terobosan dengan bantuan Tang Tian, tetapi trauma itu tidak pernah hilang, dia tidak pernah melupakan rasa sakitnya, dan kebencian masih ada. Orang pertama yang dilihat Ye adalah juga Servant Kematian, yang memancarkan aura padat dan tatapan penuh keinginan. Su Ye immediately tahu maksud dari pihak lain. Deat Tamring, itu adalah benda suci yang dirindukan oleh setiap seniman bela diri yang terlatih dalam hukum kematian. Tetapi bagi Su Ye, itu bukan harta hanya untuk pelatihan, karena itu bahkan lebih bermanfaat baginya. Itu memungkinkannya untuk berjuang bebas dari genggaman dewa kematian dan mendapatkan kehidupan baru. Untuk ini, kesombongan Su Ye membuatnya memutuskan tanpa ragu, untuk menggunakan hidupnya untuk melindunginya. Musuh hanya bisa mendapatkan cincin jempol kematian dari mayatnya. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Lu Sheng Xiang mendengus, dia mengangkat telapak tangan kanannya ke udara, menyebabkan bola besar muncul. Bola yang menyilaukan sangat menusuk mata, terperangkap di dalamnya adalah aura berbahaya. Diameter bola petir berada di sekitar 1 meter, dentuman keras yang datang darinya mengamuk tanpa henti. Tubuhnya menjadi tersembunyi dari bola petir. Banyak sosok buram melonjak ke depan seperti air yang deras. Saat dia memanggil T. Dia bola kilat, mereka sudah bergegas kepadanya. Membunuh. Pria gagah di paling depan menggunakan momentumnya untuk beradu kepala ke bola petir. Bola petir bergoyang, sebelum bisa meledak, tebasan berturut-turut tiba. Dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mengedipkan matanya, bola petir menerima 5 tebasan, dan seperti balon kempes, bola petir menyusut, itu berubah menjadi aura petir yang mengalir di sepanjang pisau guillotine yang luas.
Sebagian tubuh lelaki itu membeku, langkah kakinya menjadi lamban. Tapi, beberapa orang yang bergegas lebih dulu tampaknya tidak terpengaruh. Ular kilat mengalir di sepanjang permukaan tubuh mereka, dan Lu Shengxiang dapat melihat bahwa aura petir melompat-lompat dengan penuh semangat di atas daging mereka, tetapi mereka tampak benar-benar tidak terluka, wajah-wajah seram mereka mengungkapkan niat mereka untuk terus menyerang. Pisau guillotine lebar berukuran pintu melepaskan serangan yang menghancurkan bumi. Dan dengan rasa takut mereka, itu menyebabkan orang lain gemetar. Lu Shengxiang mungkin terlihat tenang, tetapi hatinya menjadi suram. Gelombang tubuh mereka benar-benar marah seperti itu. Gelombang. Aura petir yang menyelimuti tubuh mereka menggunakan kekuatan menusuk, dan tidak ada yang sejelas itu dengan Lu Shengxiang, dan dia belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan tubuh dagingnya untuk menahan aura kilat. Gelombang badan truly monstrous, tidak, bahkan monster akan mati karena aura petir yang kental. Gelombang. Jika kita mengatakan bahwa tubuh sesat mereka membuatnya merasa tak mampu berkata-kata, maka gaya menyerang mereka bahkan lebih mengejutkannya. Gelombang apakah ini pasukan legendaris? Gelombang. Jarak antara masing-masing prajurit jelas dihitung dan direncanakan. Tebasan mereka sangat kuat, selain kekuatan dalam teknik tebasan mereka, itu juga karena mereka tampaknya mampu menyatukan semua kekuatan di tubuh mereka. Untuk menggunakan tebasan yang mengharuskan mereka untuk keluar tanpa menyisakan kekuatan sebagai bentuk serangan adalah melawan logika umum, karena tidak memiliki batas waktu. Pada kegagalan, lawan akan dapat mengambil nyawa mereka. Kecuali itu adalah situasi yang putus asa, Lu Shengxiang hampir tidak melihat orang yang bertarung seperti itu. Tapi, di tangan sekelompok orang di depannya, itu adalah gaya menyerang yang paling umum. Lu Shengxiang berpengalaman dan tajam, dia dengan cepat memahami teori di balik serangan itu. Mereka menggunakan angka-angka untuk menebus kesenjangan yang tersisa setelah habis dengan setiap tebasan. Tebasan mereka tidak pernah dilakukan sendirian. Musuh hanya harus mempertahankan satu tebasan dan akan langsung dihujani oleh tebasan berturut-turut. Temen seperti lebah yang membentuk kelompok dan bergerak dalam koordinasi yang sempurna. Selama mereka melakukan mogok, rekan-rekan mereka akan menindaklanjuti. Dan dalam interval waktu yang sangat singkat ini, kelompok-kelompok lain akan menyelesaikan persiapan dan menindaklanjuti untuk menghasilkan rentetan tebasan. Sepertinya tangan yang tak terlihat sedang mengarahkan dan mengendalikan kelompok besar lebah dengan akurasi dan presisi. Setiap seniman bela diri yang mahir dalam pertahanan hanya bisa menahan rentetan tebasan yang menakutkan sejenak. Sudut-sudut yang berputar jelas diatur melalui pertimbangan yang cermat, dan sangat licik. Tebasan yang datang seperti gelombang sangat kental, dan setelah terkena dampaknya, pria itu hanya bisa menunggu untuk dimakan. Rambut Lu Shengxiang mulai berdiri. Dia segera memilih untuk bertarung dengan angka, tetapi juga dengan cepat menyadari bahwa pilihannya masih belum cukup. Ketika dia menambahkan lebih banyak bola petir, kekuatan bola petir akan berkurang secara substansial, sementara musuh mampu menahannya. Yang membuatnya semakin panik adalah kelelahan, kekuatannya semakin menipis dari yang dia perkirakan. Berenang di dalam aura petir, Mo Li acuh tak acuh. Selain sensasi mati rasa, dia tidak terluka. Juga, di belakangnya mengikuti kelompok anggota divisi Nul yang diselamatkan pertama. Mereka telah melatih dalam eksekusi iblis berat yang terlama, dan telah menyerap sejumlah besar esensi asal kehidupan dari kerikil baja emas, dan setelah melalui penyempurnaan yang hebat, tubuh daging mereka telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dia membuka matanya yang besar lebar, mengungkapkan tidak ada rasa takut tetapi kegembiraan yang tak tertandingi. Bola petir di depannya membuatnya berpikir tentang Lu Tianwen. Gelombang si idiot itu adalah orang yang mati di bawahku, si gagah berani Mo Li. Gelombang. Gelombang ada kurang dari separuh saudara lelakiku di belakangku, tetapi itu sudah cukup. Gelombang meskipun lelaki tua itu masih memiliki banyak bola petir, tetapi Mo Li dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka melemah. Gelombang orang tua ini kelelahan. Gelombang. Dia menjilat bibirnya, matanya berkedip dengan niat membunuh. Gelombang orang tua ini mungkin tidak terlihat seperti itu, tapi dia jauh lebih kuat daripada Lu Tianwen yang gila itu. Gelombang melihat orang-orang yang telah jatuh, Mo Li memahami kekuatan orang tua itu. Gelombang tapi mereka adalah orang-orang yang baru saja diselamatkan, dan belum terbiasa dengan gaya bertarung seperti itu. Selama mereka tidak mati, itu baik untuk menderita sedikit, mereka akan belajar dan ingin berlatih lebih rajin. Gelombang. Mo Li tidak menyadari bahwa pikirannya telah menjadi agak bijak dan berpengalaman. Tatapannya terkunci pada Lu Shengxiang, bola petir yang melayang tampak seperti gelembung yang muncul satu demi satu. Tiba-tiba, matanya mengerut, gelombang sial, orang tua itu ingin lari. Gelombang. Permukaan hukum Lu Shengxiang menipis sangat cepat, menyebabkan wajahnya menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Helu ke arah Su Fei yang berada dalam pertempuran sengit di kejauhan, dan ekspresinya berubah lagi. Gelombang jika aku tuskep sekarang, maka keluarga Lu memegang di tempat mereka pasti akan menderita dan mati. Tetapi jika aku mati dalam pertempuran, keluarga Lu yang tidak memiliki seniman bela diri di daftar powerhouses akan lebih berguna dan dapat dibuang kapan saja. Selama aku selamat, aku punya kegunaanku, dan untuk keluarga besar, aku akan tetap berharga. Gelombang.
Tanpa ragu-ragu lagi, dia tiba-tiba menggunakan kekuatan terakhirnya telah menumbuhkan aura petir di sekujur tubuhnya. Aura yang menyilaukan dan menusuk mata menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ular perak setebal lengan menari-nari di sekelilingku. Sesi. Aura petir yang intens menyebabkan ruang di depannya berubah, dan titik hitam mulai mengembang dalam cahaya malam. Molly yang berlari sangat terkejut, dia meraung, sosoknya tiba-tiba menjadi buram saat kecepatannya meningkat secara eksponensial, dia bergegas menuju Lu Shengxiang seperti hantu. Lu Shengxiang meliriknya dengan dingin, dan menunjuk ke arah Molly. Sesi. Aura petir yang sangat tebal yang menyerupai tembakan tombak petir perak pada Molly. Cahaya menyilaukan meledak. Lu Shengxiang memperlihatkan ekspresi senang, meskipun serangan Molly membuatnya bermasalah, tetapi dia tahu bahwa jika dia ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Serangan terakhir Molly juga diantisipasi olehnya. Tiba-tiba, lubang hitam di depannya yang mengembang meledak dengan riak. Sial, gelombang wajahnya berubah drastis. Tepat pada saat itu, matanya tiba-tiba melihat seutas benang hitam halus yang terhubung ke lubang hitam, gelombang itu. Benang merah spasial, gelombang. Di sisi lain dari benang hitam adalah sosok kurus, yang tersenyum padanya. Itu Ping Xiaoshan. Pada awalnya, satu-satunya tugas Ping Xiaoshan adalah memotong kerikil baja emas, tetapi Nikyu tidak mau memiliki seorang idol person di pasukannya, jadi Ping Xiaoshan ditarik untuk pelatihan lebih lanjut. Ping Xiaoshan tidak sombong seperti Xiao Hangwang, dan tidak memiliki perlawanan terhadap pelatihan tambahan. Dan setelah melihat prajurit yang bersemangat berlatih setiap hari, dia menjadi agak iri. Dia menggunakan hukum tata ruang, jadi Nikyu memperlakukannya sebagai penghubung yang unik dan secara khusus mengatur beberapa taktik untuknya. Hari-hari hidup dan pelatihan di ketentaraan sangat mengubah Ping Xiaoshan. Ping Xiaoshan yang awalnya pengecut dan pemalu tumbuh menjadi lebih jantan. Ketika dia melihat Lu Shengxiang menggunakan petirnya untuk memecahkan ruang, dia merasakan bahwa itu memberikan peluang baginya, dan dengan maksud itu, dia menyerang. Menggunakan ruang yang rusak, ia menghasilkan riak untuk menyembunyikan dirinya, dan diam-diam mengaktifkan utas hukum ruangnya, langsung muncul di dekat lubang hitam. Ketika dia tiba di dekat lubang hitam, Ping Xiaoshan tiba-tiba menyadari bahwa tindakannya terlalu impulsif. Dia belum mendapatkan pencerahan pada permukaan hukum apapun, dan menghadapi Lu Shengxiang, seorang seniman bela diri di daftar powerhouse, dia tidak sepenting semut. Dia tahu bahwa bahkan jika Lu Shengxiang kelelahan, akan mudah untuk membunuhnya. Apa yang harus aku lakukan? Di bawah tekanan, Ping Xiaoshan yang cemas memaksakan dirinya untuk tenang. Gelombang apa yang biasanya dikatakan komandan? Di tentara, tidak pernah ditetapkan menggunakan individu untuk memenangkan musuh sebagai tujuan, setiap orang memiliki kegunaannya, dan seseorang hanya akan menang melalui koordinasi rasional. Gelombang. Apakah aku dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat? Tatapannya mendarat di lubang hitam yang terus tumbuh, dan matanya menyala. Selama aku menghancurkan lubang hitam itu, Lu Shengxiang tidak bisa lari, tidakkah itu memberi kesempatan pada guru Molly? Yang lain mungkin tidak memiliki metode untuk menangani ruang yang rusak, tetapi Ping Xiaoshan yang unggul dalam hukum tata ruang, tahu bahwa ruang yang rusak tidak stabil seperti yang dipikirkan semua orang. Thread hukum tata ruangnya diam-diam terhubung ke lubang hitam. Dia tidak tahu apa hasilnya, tetapi dia tahu bahwa itu akan menyebabkan ruang menjadi kacau. Pada saat berikutnya, pikiran Ping Xiaoshan berantakan. Apakah aku akan mati? Kenapa kalian semua memeras? Semuanya, berdiri dengan benar. Tang Tian yang berdiri di atap tidak melihat pemandangan kacau di bawah ini. Mengunyah akar rumput di mulutnya dengan lengannya sebagai bantal, dia memandangi langit kelabu, agak melamun. Gelombang daerah akar rumput di Sin Domain keras seperti kawat baja, dan rasanya sangat pahit dan menjijikkan, bahkan tidak memiliki aroma rumput segar. Gelombang. Aku sudah tinggal di Domain Sin terlalu lama, aku bertanya-tanya bagaimana keadaan semua orang. Tang Tian tampak bingung, matanya dengan cepat mendapatkan kembali kejelasan, dan dia mengepalkan tinjunya. Semuanya, tunggu sebentar, aku sudah menemukan cara untuk keluar dari Sin Domain. Gelombang tunggu aku kembali. Gelombang. Tang Tian tiba-tiba berdiri dan melompat dari atap. Wajah Fu Zhengzi memerah, memarahi di sana-sini dari waktu ke waktu, dia melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya. Berpikir tentang rencana Master Ghost Face Mas berikutnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi. Pasukan pertama Domain Dosa. Nama itu saja sudah cukup untuk membuatnya sangat bersemangat. Jize memiliki bakat yang luar biasa dan masih muda dengan potensi yang tak terbatas, ia lebih peduli tentang pertumbuhan pribadi, dan kurang tertarik pada tentara. Tetapi Fu Zhengzi berbeda, pertumbuhan dan kekuatan pribadinya telah mencapai batas dan dia mengalami kesulitan untuk meningkat. Dia bukan pria yang sendirian, dengan keluarga Fu sebagai pendukungnya. Dengan demikian, pemikirannya lebih teliti dan memiliki lebih banyak perhatian daripada Jize. Penyerahan dirinya ke masker wajah hantu sebelumnya adalah karena situasi. Fu Zhengzi tidak memiliki niat baik terhadap masker wajah hantu, karena ia tahu dirinya tentang kekuatan tak terduga yang dimiliki oleh 4 kota utama.
Meskipun Ghost Face Mask dan Null Division kuat, tetapi setelah memikirkan pembalasan dari seluruh domain Sin, dia merasa bahwa Ghost Face Mask tidak dapat menang. Dia merasa sangat tertekan dengan masa depan yang tidak menentu, seolah-olah dia bisa melihat hasilnya dan keluarga Fu. Sampai sekarang, ketika tentara yang disebut topeng hantu topeng wajah mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan, itu seperti sinar matahari yang menusuk tenggorokan. Yang paling gelap dari awan, memungkinkan dia untuk melihat harapan. Harapannya dan keluarga Fu. Dia menemukan bahwa Divisi Nul juga pasukan, dan melihat mereka dipersiapkan, dia sangat terkejut. Tetapi Divisi Nul pada akhirnya masih orang luar, dan banyak dari metode mereka masih tidak dapat dipahami oleh Fu Zhengxi. Adapun seberapa kuat mereka sebenarnya, satu-satunya tanggapannya adalah kepala yang penuh keringat. Divisi Nul tidak cukup baginya, karena Sin Domain adalah tempat yang tidak mampu membangun pasukan. Sampai sehari sebelumnya, ketika Master Ghost Face Mask membawanya dan Ji Ze, dan menyelesaikan hukum Surface Resonance, menampilkan kekuatan yang mencengangkan, apakah itu membuatnya mengerti bahwa domain Sin akan segera berubah. Hedit tidak tahu apakah apa yang mereka lakukan dianggap sebagai konvensi tentara, atau seberapa kuat Duke dengan domain Law-nya, tetapi ia merasa bahwa jika tentara yang mereka bangun adalah untuk menantang Duke, mereka memiliki kesempatan. Itu adalah wahyu. Untuk waktu yang paling lama, domain Sin memiliki pemahaman yang sama, bahwa seniman bela diri puncak yang memperoleh pencerahan tentang domain hukum adalah orang-orang yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan mengandalkan angka. Untuk mengalahkan seniman bela diri yang memiliki domain hukum, mereka membutuhkan seniman bela diri puncak lainnya juga. Tapi sekarang, ada kemungkinan mengubah segalanya. Meskipun itu kemungkinan, tetapi efek intens pada Fu Zhengxi membuatnya tidak bisa tidur malam. Ketika Fu Zhengxi tersadar, ia dengan cepat menyadari peluang absolut yang terkandung di dalamnya. Pasukan pertama The Domain Sin, produk pembuatan zaman, monster mapan yang akan menggulingkan seluruh Sin Domain. Apakah mereka dapat menantang Duke atau tidak, itu mewakili kekuatan yang tak tertandingi dengan masa depan yang mulia dan mempesona. Untuk menjadi komandan pasukan pertama Domain Sin, pemikiran itu sangat menstimulasi. Gelombang tidak, itu adalah tetua pertama. Gelombang Ji Ze tidak memiliki minat pada tentara, dia merasa bahwa apa yang benar-benar dibutuhkan Master adalah bawahan yang rajin seperti dirinya sendiri. Gelombang pikiran Master Ghost Face Mask tidak pernah ada di Sin Domain. Gelombang dan pasukan pertama Domain Sin perlu bergantung pada armor Dewa Bangun Guru, hanya guru yang bisa mengendalikan mereka, itu berarti bahwa pasukan pertama Domain Sin akan menjadi tentara bawahan langsung guru. Gelombang. Kesimpulan ini hampir menyebabkan Fu Zhengxi tersedak. Masa depan cerah yang menyilaukan membuatnya gelisah. Selama orang seperti Fu Zhengxi yang telah mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin selama beberapa dekade telah menetapkan pikirannya, dia akan segera menampilkan kemampuan dan kemampuannya. Dia tidak memilih murid dari keluarga Fu-nya karena bias, tetapi mengikuti standar yang keras, dan hanya 3 murid keluarga Fu yang dipilih untuk berpartisipasi. Mengikuti standar yang diberikan tuannya, dia dengan hati-hati memilih 20 orang. Master hanya meminta seniman bela diri yang memiliki permukaan hukum yang sempurna. Dalam Sin Domain, permukaan hukum yang sempurna adalah titik yang diperlukan untuk seniman bela diri yang kuat. Jika undang-undang yang mereka latih unik, atau jika mereka memiliki warisan yang unik, mereka akan bisa mendapatkan posisi mereka sendiri dalam daftar powerhouses. Mayoritas dari mereka dilatih dalam hukum biasa dan memiliki warisan yang normal, mencegah mereka mendapatkan posisi di daftar powerhouses. Tetapi dalam keluarga kecil, mereka cukup untuk membentuk tulang punggung. Di Sharkwind City, ada 50 orang yang memenuhi kriteria ini. Tapi, Fu Zhengxi yang sudah melihat pasukan pertama Sin Domain sebagai tujuan hidupnya, membuat standar lebih keras. Dia sangat jelas tentang kualitas dari setiap orang, dia melepaskan rubah tua, meskipun dia tidak memahami banyak tentang tentara, tetapi dia masih tahu apa itu kepatuhan. Selain itu, yang lebih mudah memiliki keunggulan, mereka mewakili fleksibilitas dan potensi. Dan begitu saja, unit pasukan pertama Sin Domain lahir. Gelombang Master Ghost Face Mask sangat senang dengan pekerjaanku gelombang, Fu Zhengxi menghela nafas lega. Apakah terlalu sedikit orang? Ji Ze bertanya. Tang Tian menggelengkan kepalanya, tidak. Dia tidak jelas tentang berapa banyak hukum permukaan armor Awakenet God dapat terhubung. Gelombang aku tidak punya waktu untuk membuang gelombang dia melambaikan tangannya. Ayo mulai latihan. Du Residence adalah tempat tinggal pertama di Domain Sin, tetapi Duke tidak suka pemborosan, sehingga tampak seperti tempat tinggal biasa. Tapi tidak ada yang akan meremehkannya hanya karena penampilannya yang bobrok. Semua tamu yang mengunjungi Du Residence akan meninggalkan kereta mereka 3 jalan di bawah, dan berjalan ke gerbang Du Residence sebagai tanda penghormatan. Tidak ada kapal yang berani terbang di atas Du Residence. Batas di sekitar area Du Residence adalah zona terbang terbatas. Semua warga yang tinggal di daerah ini adalah warga negara biasa yang terlibat dalam kehidupan normal, bekerja dan berusaha mencari nafkah. Semua dari mereka tidak takut akan prestise Du Residence, dan lalu lintas manusia normal mengalir di sepanjang jalan, membuat daerah itu sangat semarak. Du Residence tidak mengungkapkan pendapat tentang apapun.
Ketika Duke bebas, dia menikmati secangkir teh dan menghabiskan waktu dengan santai di kedai teh di luar dari Hisome. Rumah minum besar tidak membuat kamar khusus untuknya, dan penjaga toko tidak pernah menyiapkan teh khusus untuknya, dan bahkan ada saat-saat ketika mereka begitu sibuk sehingga penjaga toko akan memanggilnya untuk menuangkan lebih banyak air untuk para tamu lainnya. Tapi, itu adalah hari yang istimewa, bos dengan riang memberi hadiah sepiring kacang goreng, karena Nona Du Xinyu. Du Xinyu segera mengucapkan terima kasih kepada penjaga toko, yang melambaikan tangannya dan tersenyum bahagia sebelum berbalik. Duke merengek dengan agak sedih, bahkan aku tidak mendapatkan perawatan seperti itu. Du Xinyu memiliki penampilan yang cantik dan segar, dengan rambut panjang yang indah, dia duduk berhadapan dengan Duke diam-diam, memegangi secangkir teh besar dengan kedua tangan, dia mulai menghirup perlahan. Dia malas membalas kembali kerengekan kakak seniornya. Gelombang agar dia meminta teh untukku, ada sesuatu. Gelombang. Keluarga Su dikalahkan. Duke berkata. Du Xinyu tidak mengangkat kepalanya, dia tahu itu bukan poin utama, karena bahkan jika seluruh keluarga Su hancur, kakak seniornya tidak akan peduli. Keluarga Su mengirim 4 seniman bela diri yang kuat di daftar powerhouses. Duke mengambil cangkir teh di depannya dan meminum seluruh cangkir dalam satu tembakan, Lu Shengxiang dan Qin Zhen sudah mati, Su Fei ditangkap, dan Death Servant melarikan diri, tetapi bahkan dengan sedikit kehidupan terakhir yang dia miliki, aku pikir dia tidak akan bertahan lama. Petik 2. Du Xinyu terus menyeruput tehnya, situasi seperti itu mungkin tampak tak terkendali bagi orang lain, tetapi bagi Du Xinyu, itu tidak ada apa-apanya. Gelombang jika kakak senior pindah, tidak ada dari mereka yang akan selamat sama sekali. Musuh mereka adalah Divisi 0. Du Xinyu berhenti dan mengangkat kepalanya, sebuah pasukan. Duke senang melihat saudarinya telah menangkap inti permasalahan, itu benar, itu adalah pasukan. Dalam hal angka, kemenangan ini tidak benar-benar terpuji. Divisi 0 memobilisasi 1000 lelaki aneh, dan mereka memiliki beberapa kondisi seksual. Tapi 1000 pria aneh ini baru saja mendapatkan pencerahan tentang Law Threats. Petik 2. 1000 amatir yang baru belajar topik hukum, mengalahkan 4 seniman bela diri powerhouses. Du Xinyu menyimpulkan. Tidak, ini 2. Duke menggelengkan kepalanya, servant kematian bertarung dengan Su Ye, keduanya relatif sama, dan Su Ye mendapat dukungan dari Deat Tamring, dan mengambil keuntungan. Qin Zhen dibunuh oleh beberapa wanita yang menggunakan pedang, tetapi dia menggunakan teknik menebas, dan setiap teknik yang dia lepaskan menghasilkan pelangi. Aku pikir desas-desus pelangi yang terjadi di Purple Kako City kemungkinan besar terkait dengannya. Orang-orang yang mati di tangan Null Division adalah Lu Shengxiang dan Su Fei. Petik 2. Du Xinyu bertanya, bagaimana mereka melakukannya? Mereka menggunakan nomor mereka untuk menebus perbedaan pencerahan mereka. Di domain Xin, kesenjangan antara batas tidak akan pernah bisa ditutupi dengan angka, itu adalah pengetahuan paling mendasar. Seniman bela diri yang mendapatkan pencerahan di permukaan hukum, akan benar-benar menekan seniman bela diri yang hanya memiliki thread hukum. Thread hukum, permukaan hukum, domain hukum, perbedaan antara setiap tingkat adalah kesenjangan yang tidak dapat menyeberang. Disparitas inilah yang membentuk berbagai rezim di Xin Domain. Domain Xin hanya memiliki satu penguasa, dan itu adalah orang yang minum teh, Duke. 4 kota utama adalah nama penguasa, tetapi sebenarnya mereka tidak menyukai Duke untuk memerintah, dan dengan demikian membagi otoritas untuk memerintah. Du Xinyu tahu bahwa dengan jelas, jika angka dapat menembus perbedaan, itu berarti bahwa pembangunan kembali domain Xin benar-benar runtuh, dan posisi Duke akan menjadi tidak stabil. Identitasnya sebagai orang nomor 1 sangat dihormati dan dihormati, tetapi itu tidak dapat disangkal. Duke tidak pernah meremehkan kecerdasan kakaknya. Tidak ada rasa takut otoritasnya terguncang, tetapi sebaliknya ia memuji, mereka benar-benar kuat sampai-sampai orang ingin menghentikan mereka, mobilisasi kekuasaan dan koordinasi mereka jauh melebihi harapan kami. Meskipun mereka hanya memperoleh pencerahan dalam jalinan hukum, tubuh fisik mereka sangat kuat. Gaya mereka jelas dipotong tetapi mengandung kekuatan luar biasa. Mereka menyerang seperti pasang surut, gelombang demi gelombang, cepat ke titik bahwa orang-orang tercengang. Lu Shengxiang dikalahkan seperti itu. Su Fei juga, meskipun serangan lawannya justru bersifat penetrasi, tetapi pada dasarnya mereka sama. Petik 2. Bagaimana mereka melakukannya? Du Xinyu tidak bisa menolak untuk bertanya. Hukum. Mata Duke berbinar, jenderal mereka adalah orang buta. Tetapi hukumnya sangat unik, dengan banyak garis hitam seperti sarang laba-laba, ia menggunakan jaring besar yang tidak terlihat ini untuk mengendalikan serangan. Petik 2. Du Xinke kemudian mengerti Duke, jadi kamu ingin aku membangun pasukan. Betul. Duke tidak menyembunyikan niatnya, hukum kamu secara alami cocok untuk pertempuran seperti itu. Bagaimana dengan itu, pasukan pertama Sindomain, betapa hebatnya hal itu. Bagaimana denganmu? Du Xinyu bertanya. Aku akan menjadi asistenmu. Duke berkata dengan mengejutkan, dia memiliki pemikiran sendiri tentang tentara. Aku mengerti. Du Xinyu mengangguk. Jadi kamu setuju. Duke tidak menyembunyikan kegembiraannya. Dia tahu itu tidak mudah meyakinkan kakaknya.
Sekarang aku akan membutuhkan asistenku untuk memenuhi tanggung jawabmu. Du Xinyu berdiri, mengungkapkan punggungnya yang cantik. Dapatkan tagihannya. Benteng penjaga samudera diselimuti banyak aura cahaya yang menyilaukan. Kapal perang yang penuh sesak itu seperti belalang yang mengelilingi benteng, dan aura ringan yang keluar dari kapal perang itu seperti hujan deras. Kubu penjaga laut tidak mau kalah, sinar cahayanya yang tebal membentuk bungkusan aura pedang yang menyerang kapal perang di sekitarnya dengan kuat. Kapal perang akan meledak dari waktu ke waktu, memunculkan aura cahaya putih seperti matahari yang terpantul di laut energi. Ketika aura cahaya meredup, resimen menyala oranye seperti bunga mekar penuh mengikat sisa-sisa kapal perang. Para prajurit yang terbakar menjerit dan melompat keluar dari api, dan terjun ke laut energi. Pertempuran itu intens. Wajah Gou Cheng Wendao tidak memiliki fluktuasi, ia menyaksikan pertempuran berlangsung tanpa emosi. Para jenderal di sekelilingnya mengepalkan tangan mereka dan wajah mereka pucat pasi. Peperangan pengepungan seperti itu adalah yang paling brutal. Tidak ada cara untuk mundur, tidak ada ruang untuk rencana dan gerakan, setiap inci ruang diperebutkan, dan itu hanya bisa dimenangkan dengan darah dan tekad. Tidak ada yang meremehkan pertempuran, dan lebih jauh musuh adalah orang yang menjadi terkenal melalui satu pertempuran. Xie Yuan dikenal karena pembelaannya. Tapi tidak ada yang menentang keputusan Gou Cheng Wendao, ke Yang Mulia Martial Kontinen, setiap detik sangat berharga sampai-sampai pengorbanan yang dilakukannya sepadan. The Ocean Guardian Stronghold adalah tulang yang sangat kokoh, dan merupakan yang terkuat dari garis pertahanan musuh. Itu adalah mimpi buruk bagi siapapun untuk menyerang, tetapi setelah menerobos, seluruh garis pertahanan akan hancur, dan mereka akan dapat menyerang langsung ke benua Sang. Sejak awal persiapan, dia tidak pernah memikirkan pertahanan, dan semua persiapannya dimaksudkan untuk dipukul mundur. Adapun korban, dia tidak pernah peduli tentang itu, karena dia tahu atasan tidak akan baik. Selama mereka bisa mengalahkan benua Sang dalam waktu tercepat, tidak ada masalah. Pada saat seperti itu, segala sesuatu sepadan jika mereka dapat menukarnya untuk mempersingkat waktu. Sejak mereka mulai bersiap, semua rencananya berputar di sekitar titik ini. Di mata semua orang, Gou Cheng Wendao adalah impulsif dan gila, tetapi dan ebe. Sangat sedikit orang yang tahu berapa banyak yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia telah dengan hati-hati mempelajari semua rute pengepungan yang mungkin, dan mencoba semua kemungkinan langkah pertahanan dan serangan balik yang akan diambil benua Sang, pada akhirnya merumuskan rencana yang memiliki 62 pengukuran kontingensi yang berbeda. Saat ini, perkembangan pertempuran belum melampaui harapannya. Dia tidak puas dengan hal itu atau menjadi buta dalam kepercayaan yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat rencana itu, ia tidak akan pernah bisa mencakup segudang perubahan yang bisa terjadi di medan perang, dan setelah melangkah di medan perang, ia akan meninggalkan pertempuran itu dengan kemampuan bertarungnya yang naluriah yang gila. Tapi kali ini, persiapannya tidak sia-sia. Dalam fase perencanaannya, Ocean Guardian Stronghold muncul lebih dari satu kali. Wilayah selatan memiliki sangat sedikit benteng, dan lokasi strategis Ocean Guardian Stronghold menjadikannya sangat penting, karena kemampuan bertarung yang tidak menguntungkan di benua Sang meminjam keuntungan dari benteng pertahanan. Benua bela diri yang terhormat telah menyusup ke wilayah selatan selama bertahun-tahun, dan secara diam-diam memperoleh laporan di berbagai tempat, dan tentu saja tahu pentingnya makam penjaga laut dalam hal strategi militer. Kalau saja itu adalah Ocean Guardian Stronghold yang lama. Ajudan berkata. Para jenderal lainnya menganggukkan kepala, sebelum Xie Yuan mengambil alih, pertahanan Ocean Guardian Stronghold lemah, menjadikannya sebuah gudang yang dipenuhi dengan senjata mahal. Pada saat itu, intelijen pernah memberikan laporan tentang hal itu, mengatakan bahwa setiap bajak laut akan dengan mudah dapat menjatuhkan benteng yang boros. Hanya setelah Xie Yuan mengambil alih segalanya berubah. Setelah benua bela diri terhormat kehilangan beberapa informan yang baik, mereka mendengar tentang rekonstruksi Xie Yuan di tempat itu, di masa lalu, semua orang tidak mengindahkan masalah seperti itu, karena Xie Yuan bukan siapa-siapa sebelumnya, sehingga tidak ada yang mengambilnya dalam hati. Tetapi setelah bertarung dengannya, itu tidak hanya membuat mereka memperhatikan perubahan pada benteng, itu segera membuat mereka khawatir. Di tangan orang-orang yang hanya makan dan menunggu untuk mati, Ocean Guardian Stronghold adalah gudang emas yang mempesona, tetapi di tangan seorang jenderal terkenal, gudang kaya dan teliti ini mampu berubah menjadi benteng yang menakutkan. Xie Yuan, yang menjadi terkenal setelah pertempuran, telah menarik mata informan yang terhormat Martial Kontinen, dan setiap detail tentang dia dengan cepat muncul. Bahkan pekerjaan paruh waktunya ketika dia belajar dibuka dan menjadi subjek yang banyak dipelajari. Ketika beberapa cetak biru umum benteng diturunkan ke garis depan, bahkan Gou Cheng Wendao, seorang pria yang tampaknya tanpa emosi, mengungkapkan dua kedutan di dahinya. Semua orang akhirnya mengerti betapa licik dan seramnya benteng Ocean Guardian Stronghold. Gou Cheng Wendao mengangguk, benar-benar layak namanya. Para jenderal di sekitarnya saling memandang, mereka telah mengikuti Tuan terlalu lama, dan tahu bahwa Tuan itu pernah memuji musuh-musuh mereka. Untuk benar-benar mendapatkan pujiannya adalah sesuatu yang jarang terlihat.
Setelah beberapa saat, seorang ajudan melaporkan dengan bersemangat, "Tuan, perahu pengepul berada di posisi." Petik 2. Mulailah pengepungan. Gou Cheng Wendao berkata acuh tak acuh, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak lega. Theosen Guardian Stronghold seperti landak dalam cangkang kura-kura, membuatnya tidak berdaya untuk melakukan apapun. Iya. Para jenderal di sekitar mengungkapkan ekspresi bersemangat, dengan tampilan mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Armada pengepungan yang lambat seperti kura-kura akhirnya tiba. Pemeriksaan yang telah mereka lakukan sebelumnya memberitahu mereka betapa tangguhnya The Strong's Guardian Stronghold. Semangat juang Gou Cheng Wendao dalam pertempuran secara alami bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh beberapa cetak biru. Tidak ada keraguan terhadap standar Xie Yuan, tetapi pada saat yang sama, Gou Cheng Wendao sendiri memiliki kartu truf. Kartu truf Gou Cheng Wendao adalah kapal pengepungan yang ia bawa. Benteng penjaga lautan telah menciptakan masalah besar bagi mereka. Mereka harus menyingkirkan paku ini dengan melekat kuat di tempatnya, dan pergi tanpa pilihan. Ia memutuskan untuk membentuk pasukan konvoi pengepungan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengalahkan benteng pelindung penjaga laut. Konvoi pengepungan ini terdiri dari 22 kapal pengepungan skala besar dan 70 kapal pengepungan skala menengah, dipuji sebagai konvoi terbesar dan terkuat yang harus dibuat. Penampilannya mengguncang mayoritas. Jika kapal pengepungan yang bergerak lambat dan tak berdaya disergap, itu akan menjadi akhir. Gou Cheng Wendao secara pribadi mengawalnya, sehingga bahkan dengan kecepatan lambatnya, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Sekarang sudah waktunya bagi aku untuk mengungkapkan kartu truf aku. Konvoi besar kapal perlahan mendekati medan perang. Kapal pengepungan berskala besar dari yang terhormat marsial tidak seperti kapal berskala kecil yang mengepung benteng hutan pedang. Kapal berskala besar ini berukuran sebesar pulau terapung, dan semuanya merupakan mimpi terburuk benteng itu. Mereka bergerak sangat lambat dan memiliki pertahanan yang lemah, tetapi daya tembak mereka sangat besar, jangkauannya dilebih-lebihkan, dan membuat semua kapal perang lainnya menjadi pucat dibandingkan. 22 kapal besar itu seperti 22 monster raksasa, setelah membuka mulut mereka yang berlumuran darah dan besar, tidak ada benteng yang mampu menahan serangan gabungan mereka. Ketika 22 kapal pengepungan skala besar ini tiba di medan perang, seluruh zona perang segera menjadi tenang. Sejak dahulu kala, pertempuran antara ofensif dan defensif tidak akan pernah berhenti. Benteng memegang keuntungan dalam pertahanan, menyebabkan pasukan besar dihentikan untuk maju. Tetapi mereka juga memiliki musuh alami mereka, yang mengepung perahu. Senjata perang ini dibuat khusus untuk menyerang struktur pertahanan, menggunakan kekuatan super dan jangkauan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa keras cangkang kura-kura itu, mereka akan dapat menghancurkan mereka. Jika kita mengatakan bahwa kapal pengepungan adalah musuh alami benteng, maka kapal pengepungan skala besar tidak diragukan lagi adalah monster alami bagi mereka, dan mimpi buruk semua benteng, sedemikian rupa sehingga ketika Xie Yuan, seorang spesialis pertahanan, melihat monster perang yang masuk, wajahnya tidak bisa membantu tetapi berubah. Ini adalah pertama kalinya kepercayaan dirinya yang kuat bergoyang. Semua prajurit di sekitarnya tercengang seperti ayam, ekspresi mereka sangat mengerikan. Apakah kita akan kalah? Xie Yuan menyaksikan dengan tenang ketika monster perang perlahan mendekat, wajahnya menjadi abu-abu. Tidak ada benteng yang selamat secara damai di bawah 22 kapal pengepungan skala besar sebelumnya. Kapal pengepungan skala besar adalah monster perang, tetapi juga monster yang melahap emas, nilai dari setiap kapal pengepungan bersifat astronomi. Mereka tanpa ragu adalah tagihan termahal yang harus dibayar oleh perang apapun. Benua bela diri yang hilang telah benar-benar menunjukkan kekayaan mereka dengan mengambil 22 dari mereka. Ini benar-benar putus asa. Apakah mimpiku untuk tentara peringkat emas akan berakhir seperti ini? Sungguh, aku benar-benar terlalu rakus, aku sudah ada di sini hari ini, dan aku masih belum pasrah untuk itu. Itu benar, aku tidak mengundurkan diri untuk ini. Jalan ini tidak mudah. Aku berjalan melalui begitu banyak kesulitan untuk sampai ke sini, agar Swift Army aku berada di tempat itu sekarang, itu benar-benar tidak mudah. Mimpi-mimpi yang tak terjangkau dari masa lalu muncul sekali lagi di benak pria paruh baya itu. Perjalanan yang telah lama mereda, muncul seperti matahari yang melompat keluar dari cakrawala. Menyapu melewati waktu yang terbuang yang telah menua tubuhnya, rasa sakit yang membakar ini membuatnya merasakan bagaimana rasanya hidup kembali. Darah yang telah berubah dingin sejak lama akhirnya menjadi hangat kembali ketika dia mulai menginginkannya lagi dan menjadi antusias kembali, seperti bagaimana dia ketika dia masih muda. Itu benar, tanpa sadar, aku menjadi seperti ini. Mulut Xie Yuan mengungkapkan senyum pahit, dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura cahaya di matanya seperti cahaya menembus kabut gelap. Bahkan jika aku mati di sini, itu akan sia-sia. Lebih baik daripada mati di ranjang, menunggu napas terakhirku. Lebih baik daripada merangkak ke sudut gelap dan memeluk lututku dan menyesali hidup. Mimpi siapa yang pasti akan terpenuhi. Hanya saja pertarunganku tidak pernah berhenti. Bersiap untuk bertempur. Suara hangat bergema di setiap sudut Ocean Guardian Stronghold, menyebabkan para prajurit yang kehilangan semangat untuk mengangkat kepala. Semuanya,
Tolong bersiap untuk pertempuran. Suara akrab guru secara bertahap membangunkan mereka semua. Pengepungan berikut akan sangat intens, semua orang bersiap secara mental. Tapi, itu tidak seperti kita tidak memiliki kesempatan. 6 jam, selama kita bertahan selama 6 jam, kita akan memiliki kesempatan untuk kembali. Petik 2. Suara Tuan terdengar sangat tenang, seolah dia berbicara tentang sesuatu yang biasa. Tapi, apakah benar-benar ada peluang? Banyak orang yang mengungkapkan keraguan, gelombang mengapa guru mengatakan bahwa kita memiliki peluang dalam menghadapi monster-monster itu. Gelombang. 6 jam, terlepas dari apapun, aku memohon semua orang untuk membantuku berjaga di sini selama 6 jam. Suara Xie Yuan tidak dipaksakan atau keras, tetapi tulus. Lelaki yang lembut tapi tegas, lelaki yang berkerumun di lumpur dan mendapatkan pantatnya terombang-ambing bersama mereka semua, lelaki yang tidak pandai berbicara arogan, tetapi terlepas dari apapun, akan selalu positif. Seperti atasan mereka, para prajurit Angkatan Darat Swift tetap diam, mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak berdiskusi. Mereka hanya kembali ke posisi pertempuran mereka dengan tenang, diam-diam mempersiapkan pertempuran yang akan datang. 6 jam kan? Kalau begitu mari kita bertahan selama 6 jam. Apa? Bai Yue melompat keluar, dia terkejut, tetapi dengan cepat menggelengkan kepalanya, 22 kapal pengepungan skala besar. Mustahil. Bagaimana bisa benua bela diri terhormat memiliki begitu banyak kapal pengepungan skala besar? Jangan bercanda, 22 di antaranya, apakah ada bahkan 22 kapal pengepungan skala besar di seluruh galaksi suci-suci? Petik 2. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah Jenderal Peng Ruo yang berdiri di depannya, dia akan sudah lama menendangnya keluar dari tanah. Guan Jin yang berdiri di samping juga mengungkapkan pandangan keraguan, berita itu terdengar terlalu berlebihan. Kapal pengepungan skala besar adalah senjata kelas atas di Secret Saint Galaxy, dan tidak diragukan lagi adalah raja dalam pertempuran pengepungan. Kapal-kapal pengepungan skala besar sangat besar, sampai-sampai mereka menyerupai benteng-benteng yang mengambang dan bergerak. Masal besar yang menakjubkan membutuhkan bahan-bahan mahal, itulah salah satu alasan mengapa kapal pengepungan skala besar begitu mahal. Yang lainnya adalah kesulitan dalam pembuatannya, yang membutuhkan teknik tertinggi. Kapal pengepungan skala besar yang dibangun dengan pertahanan anti-benteng membutuhkan teknik tingkat yang sangat tinggi. Galaksi suci-suci memiliki banyak pedagang senjata, tetapi hanya 3 dari mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi kapal pengepungan skala besar. Bahkan Suji Worldwide Commerce, pedagang senjata paling terkenal dan paling terkenal dari Aliansi Selatan, tidak dapat memproduksinya. Hanya pedagang senjata top dengan kekayaan yang kuat dan teknik yang kuat yang mampu memproduksi kapal Siegebo skala besar. Namun demikian, waktu dan upaya yang diperlukan untuk membuat kapal seperti itu memakan waktu selama 3 tahun, menyebabkan orang takut melakukannya. Bai Yue dan Guan Jin belum pernah mendengar tentang 10 atau lebih kapal pengepungan skala besar muncul pada suatu waktu, tiba-tiba mendengar armada 22 kapal pengepungan skala besar, bagaimana mereka bisa percaya? Peng Ruo tidak mengungkapkan niat bercanda, aku sudah mengecek dan mengkonfirmasinya. Jenderal tua itu sangat serius, ketika dia melihat laporan itu, dia juga tidak percaya. Tidak sampai dia pergi untuk mengkonfirmasi, apakah dia tahu bahwa laporan absurd ini sebenarnya benar tanpa kesalahan, menyebabkan emosinya menurun. 22 kapal pengepungan skala besar adalah armada paling mewah dalam sejarah untuk pengepungan, menyebabkan jenderal tua menjadi lebih penting dan EBSP, bingung, gelombang adegan di mana 22 monster perang berkumpul pasti sangat spektakuler. Gelombang. Tapi, monster perang milik musuh, menyebabkan jenderal tua itu gemetar. Benteng yang menghadapi pemandangan armada yang belum pernah terjadi sebelumnya pasti akan hancur seperti kertas. Tidak ada garis pertahanan yang mungkin bisa menghentikan monster perang, dan keuntungan posisi akan terbukti tidak berguna. Bagi wilayah selatan, itu pasti berita paling mengerikan. Setelah bertarung dengan Qiu Hua, Peng Ruo memiliki pengalaman pribadi dengan kemampuan bertarung dari benua bela diri yang terhormat. Jika bukan karena serangan Bai Yue, pasukan sekutu akan lama dikalahkan. Di medan perang, berbagai pasukan wilayah selatan tidak kurang dalam tekad untuk bertempur, dan orang-orang kaya di wilayah selatan tidak kalah dalam hal memperlengkapi sama sekali, tetapi kualitas intrinsik dan standar para perwira di antara kedua pihak, sepenuhnya pada tingkat yang berbeda. Yang terhormat benua bela diri telah terlibat dalam semua jenis taktik selama bertahun-tahun, meskipun mereka tidak pernah berperang dalam perang besar, mereka terus-menerus dalam perang kecil. Berbagai tentara dari benua bela diri yang terhormat adalah veteran yang berpengalaman. Tetapi mayoritas pasukan daerah selatan hanyalah untuk pertunjukan, dan kedatangan penyeberang sudah sulit didapat dari peluang. Banyak tentara yang telah dibangun untuk waktu yang lama belum pernah benar-benar mengalami peperangan. Benua bela diri yang terhormat sangat bersatu, setelah membuat keputusan, semua orang akan dengan sepenuh hati mengikuti, tetapi meskipun Peng Ruo adalah komandan pasukan sekutu, pada akhirnya, hubungan antara faksi-faksi di bawahnya kusut dan rumit, banyak dari mereka hanya memiliki pengabdian keluar tetapi membawa perlawanan, dan banyak hal sering terjadi. Semua alasan ini tidak menyebabkan generasi tua kehilangan harapan,
karena mereka berada di wilayah asal mereka dan memiliki keuntungan dari tanah mereka sendiri dengan kedalaman yang cukup. Meskipun mereka harus membayar banyak hal, mereka hanya perlu mencapai jalan buntu dengan musuh, dan itu akan menjadi kemenangan mereka. Tapi penampilan monster perang itu langsung menghancurkan kepercayaan dirinya. Monster perang yang bergerak lambat dapat dengan mudah menghancurkan semua garis pertahanan mereka dan membuat mereka kehilangan keuntungan karena berada di tanah mereka sendiri, dan tentara yang terhormat Martial Kontinen kemudian dapat menyerang dan mengambil alih lautan. Pada saat itu, situasinya akan menjadi begitu buruk sehingga mereka tidak memiliki cara untuk pulih. Mulut Bai Yue terbuka lebar, dengan wajahnya hampa darah, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Wajah Guan Jin juga seputih kertas. Peng Ruo menghela nafas dalam hatinya, dia tidak punya mood untuk bahkan mengejek Bai Yue, reaksinya sendiri sama ketika dia menerima berita. Tetapi dia masih seorang jenderal tua yang berpengalaman, dan bahkan dalam situasi yang paling tanpa harapan, dia tidak akan pernah putus asa. Garis pertahanan Aliansi Selatan akan segera hilang, benua Sang tidak dapat ditahan. Jenderal Lama berkata, setelah mereka mendapatkan benua Sang, mereka akan memiliki emas hitam, dan situasi kita akan menjadi lebih buruk. Kita perlu memikirkan ide untuk menghancurkan kapal pengepungan skala besar, terlepas dari apa yang harus kita bayar, jika tidak. Petik 2. Tidak perlu melanjutkan kata-katanya. Guan Jin menggigit bibirnya dengan erat, menyebabkannya memutih. Ini akan sulit. Gou Cheng Wendao pasti akan melindungi kapal-kapal itu dengan segala cara. Itu akan sulit. Jenderal tua itu menganggukkan kepalanya, tapi bagaimanapun sulitnya, kita perlu menghancurkan mereka. Theosen Guardian Stronghold pasti tidak akan bertahan lama, dan garis pertahanan Aliansi Selatan pasti akan hancur berantakan. Jika benua bela diri yang terhormat benar-benar berencana untuk mengambil benua Sang, kita mungkin masih memiliki kesempatan. Petik 2. Guan Jin tidak mengerti apa yang dikatakan jenderal tua itu. Peng Ruo menatap Bai Yue yang kecewa, dan berkata, kekuatan Aliansi Selatan jauh lebih kuat dari yang aku kira. Kubu penjaga laut tidak akan bisa menghentikan momentum Gou Cheng Wendao, mereka hanya akan mundur, sampai ke benua Sang. Muara Sang kontinen kecil, kapal pengepungan skala besar tidak akan bisa masuk, dan bahkan kapal pengepungan skala menengah tidak bisa masuk. Bagi Aliansi Selatan, satu-satunya kesempatan mereka adalah membawa pertempuran ke benua Sang. Jika benua bela diri yang terhormat benar-benar ingin mengambil benua Sang, Gou Cheng Wendao harus memobilisasi tentaranya ke benua Sang. Pada saat itu, pertahanan untuk kapal-kapal pengepungan skala besar juga akan berada pada posisi terlemah, dan itu akan menjadi satu-satunya kesempatan kita. Petik 2. Guan Jin segera mengerti bahwa Jenderal Lama siap meninggalkan Aliansi Selatan sebagai makanan. Tapi dia harus mengakui itu adalah rencana yang cerdik, dan juga satu-satunya rencana layak yang mereka miliki saat ini. Waktu adalah esensi, aku harap pasukanmu siap untuk pindah. Kami akan meluncurkan serangan ke Kyushu Hua, dan cover your belakang. Jenderal tua itu berkata. Guan Jin memandang Bai Yue, di seluruh wilayah selatan, satu-satunya yang mampu menyelesaikan misi itu adalah tentara gagak putih dan tentara pagoda suci, tetapi pasukan sekutu mengharuskan jenderal tua untuk menahannya, sehingga misi hanya bisa dilakukan kepada mereka. Bai Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tanpa diduga, dia menggelengkannya, situasinya mungkin tidak separah yang kita kira. Peng Ruo tidak bisa menahan cemberut, dia tidak pernah berpikir bahwa pada tahap seperti itu, Bai Yue masih akan memegang kepercayaannya. Dia agak terkejut, setelah bertempur bersama Bai Yue selama beberapa hari terakhir, dia secara bertahap tahu dan mengerti bagaimana Bai Yue sebagai pribadi, yang adalah orang yang tegar dengan alasan yang baik. Tapi, waktu adalah esensi. Armada dengan 22 kapal pengepungan skala besar tidak dapat dihentikan, dan jika bukan karena kecepatan gerakannya yang lambat, mereka tidak akan memiliki kesempatan sama sekali, karena sudah begitu, jika Bai Yue pergi sesegera mungkin dan membuat tergesa-gesa, mereka masih akan memiliki kesempatan. Jika mereka menunda lebih jauh, waktu kesempatan mereka akan hilang. Bai Yue adalah seorang jenderal yang luar biasa, dan Peng Ruo percaya bahwa kesalahan buruk seperti itu tidak akan pernah muncul pada dirinya. Dia sedang menunggu penjelasan Bai Yue. Guan Jin juga menunggu tuannya untuk menjelaskan, baginya, itu adalah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki, dia juga tidak mengerti mengapa tuan akan ragu pada saat genting seperti itu. Situasinya tidak akan seburuk itu. Bai Yue mengulangi dirinya sendiri, dia telah mengorganisir kereta pemikirannya, dan sedang memikirkan bagaimana cara untuk mengatakannya, Xie Yuan ada di pangkalan penjaga lautan, dan setiap benteng bersamanya tidak akan dengan mudah dihancurkan. Bahkan jika musuh memiliki begitu banyak kapal pengepungan skala besar, itu tidak akan mudah. Aku kenal dia, dia bukan orang yang akan menunggu untuk mati. Petik 2. Saat dia berbicara, matanya menjadi lebih cerah, selain itu, komandan mereka bukanlah orang yang membiarkan dirinya terperangkap dalam kesulitan seperti itu. Peng Ruo mengungkapkan ekspresi kecewa, kata-kata Bai Yue tidak memiliki informasi yang berguna. Xie Yuan bukan orang yang akan menunggu untuk mati, Panglima Aliansi Selatan juga bukan orang yang akan duduk dan menunggu todi, apa gunanya itu? Di hadapan kekuatan absolut, semua diskusi semacam itu tidak ada gunanya. Berhenti menunda.
Peng Ruo segera menyela dan berkata dengan dingin, sebagai panglima pasukan sekutu, aku memerintahkan tentara gagak putih untuk segera pindah. Bai Yue tertawa. Kamu ingin menentang perintahku? Peng Ruo menyipitkan matanya. Maafkan aku bukan milik yurisdiksi tentara sekutu. Bai Yue menarik senyum di wajahnya dan berkata, tentara gagak putihku berada di bawah Aliansi Selatan, dan hanya menerima perintah dari Master Bing, panglima tertinggi Panglima Aliansi Selatan. Guan Jin membuka mulutnya lebar-lebar, gelombang kenapa aku tidak tahu itu? Gelombang. Peng Ruo tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengamati Bai Yue, yang tidak mengungkapkan kepanikan atau berpura-pura emosinya. Dia agak kecewa tetapi bahkan lebih terkejut. Gelombang tentara gagak putih sebenarnya menerima perintah dari Panglima Aliansi Selatan. White Crow Army adalah Gold Rank Army dengan posisi superior. Wilayah selatan hanya memiliki 2 tentara pangkat emas yang tersisa, dan jika bukan karena prestise Bai Yue tidak cukup, dia benar-benar akan mampu menahan komando pasukan sekutu juga. Terlepas dari bagaimana Peng Ruo melihatnya, White Crow Army memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada Panglima Aliansi Selatan. Dia tidak mengharapkan tentara gagak putih untuk mematuhi Aliansi Selatan, gelombang ada terlalu banyak masalah yang memicu pemikiran di sini. Semua orang mendapat kesan bahwa keluarga Bai hanya memiliki investasi di Aliansi Selatan, dan bukan penyerahan lengkap. Dari kelihatannya, tampaknya otoritas di Aliansi Selatan berbeda dari apa yang dipikirkan orang. Gelombang. Untuk pertama kalinya, Peng Ruo tertarik pada apa yang disebut Panglima Aliansi Selatan. Melihat ketegasan Bai Yue, Peng Ruo tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya berkata, aku harap kamu tidak menyesali keputusan kamu. Waktu akan membuktikan segalanya. Bai Yue berkata dengan hormat. Melihat generasi tua pergi tanpa emosi, wajah Guan Jin menjadi hitam. Tuan, mengapa bawahan ini tahu informasi penting seperti itu? Bai Yue tertawa, aku baru saja membuat keputusan itu. Guan Jin tertegun, diikuti oleh ledakan amarah yang keluar dari hatinya. Tuan, apakah kamu tahu apa artinya keputusan itu? Apakah kamu tahu berapa banyak orang di seluruh wilayah selatan akan mati karena kamu? Subordinat ini tidak mengerti, mengapa guru memiliki kepercayaan yang begitu besar pada mereka, dan bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, guru, kamu bersedia untuk dengan teguh percaya bahwa mereka memiliki rencana mereka, dan akan membuat keputusan sembrono seperti itu. Petik 2. Bai Yue tersenyum saat dia mengambil secangkir teh, minumlah teh untuk melonggarkan amarah. Melihat bagaimana Bai Yue sangat tak tahu malu, kemarahan pada Guan Jin menghilang karena suatu alasan. Waktu akan membuktikan segalanya. Senyum di wajah Bai Yue menghilang saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada yang lebih akrab dengan benteng penjaga laut daripada Xie Yuan. Setiap inci ruang di dalamnya telah diingatkan olehnya, dan setiap posisi pertempuran dipilih dengan cermat olehnya. Dia telah membuang semua instalasi dan penyebaran masa lalu, dan merekonstruksi segalanya. Intelijen Marsial Kontinen telah memperoleh tata letak dan posisi Ocean Guardian Stronghold, tetapi itu tidak dapat dianggap berhasil, karena mereka tidak memiliki rencana baru. Tapi, para jenderal di benua bela diri yang terhormat tidak peduli, di hadapan 22 kapal pengepungan, semua benteng seperti biskuit. Mereka menyaksikan medan perang dengan santai, beberapa bahkan sudah menyiapkan teh, dan membawa cangkir teh mereka, terlibat dalam percakapan santai dalam kelompok-kelompok kecil, dan kadang-kadang berpaling untuk melihat kembali ke situasi. Ini benar-benar menarik, skala api seperti itu belum pernah terjadi dalam sejarah suci Saint Galaxy sebelumnya. Kami telah membuat diri kami tidak sabar, aku yakin musuh pasti sepenuhnya menderita dari kesulitan mereka. Itu benar. Aku masih berpikir jika aku bisa menyaksikan penjaga terbaik ketiga di bawah kemegahan surga, tapi kurasa kita tidak punya kesempatan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, apa gunanya para jenderal terkenal itu? Gou Cheng Wendao mendengarkan percakapan bawahannya, dia menundukkan kepalanya dan minum teh dan tidak membuat suara untuk menghentikannya. Ketika dia pertama kali mengajukan rencana seperti itu, banyak dari mereka yang menentangnya dengan intens, dan jika bukan karena kegigihannya, mereka tidak akan pernah mampu mencapai bahkan seperempat dari skala saat ini. Berpikir tentang bagaimana benteng penjaga laut akan meraung di bawah kemegahan aura cahaya dan seluruh wilayah selatan gemetar di hadapannya, kenikmatan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Kapal-kapal pengepungan skala besar baru saja menyelesaikan persiapan mereka untuk memulai pengepungan mereka, yang relatif rumit. Jumlah energi yang dikeluarkan dari kapal-kapal pengepungan skala besar sangat mencengangkan, karena ada material yang mampu dan EBS. Menanggung kekuatan, oleh karena itu mereka memerlukan banyak komposisi dan struktur rumit untuk membagi tekanan. Pengepungan skala besar sangat kuat tetapi pada saat yang sama lemah, karena mereka pada dasarnya tidak memiliki kemampuan pertahanan apapun. Komposisi yang rumit berarti bahwa mereka akan mudah dihancurkan. Satu-satunya kesempatan Xie Yuan adalah untuk mengambil kesempatan sementara monster perang sedang bersiap untuk meluncurkan serangan mendadak dan menghancurkan kapal. Begitu mereka menyelesaikan persiapan mereka, Xie Yuan tidak akan memiliki peluang lagi. Gou Cheng Wendao telah secara khusus memasang perangkap yang sangat cermat, sehingga pasukan bawahan langsungnya dengan cemas menunggu.
Jika Xie Yuan menyerah pada benteng dan memutuskan untuk bertarung sampai mati bersama mereka, Gou Cheng Wendao akan sama-sama bahagia. Benteng Ocean Guardian yang utuh jauh lebih berharga daripada benteng yang menjadi puing-puing. Dia hanya perlu mengalokasikan pasukan kecil untuk menjaga tenggorokan, dan itu akan membantu proses memasuki wilayah selatan. Perhatian Gou Cheng Wendao sudah mulai beralih ke situasi di seluruh wilayah selatan. Dia tahu bahwa para petinggi jauh lebih tertarik pada jalan surga daripada galaksi suci, tetapi Gou Cheng Wendao berpikir secara berbeda. Alih-alih menempatkan taruhan mereka di jalan surga yang terpencil dan tidak dikenal, siapa yang tidak bisa fokus pada galaksi suci Sein? Rasa menyatukan seluruh galaksi suci-suci jauh lebih menarik bagi jenderal militer manapun daripada menaklukkan dunia yang tidak dikenal. Gelombang prestasi terbesar yang bisa kita dapatkan masih menyatukan galaksi suci-suci. Gelombang Conquering Heaven's Road mungkin membantu mempermudah kita untuk menyatukan Secret Sein Galaxy, tetapi pada saat kita menaklukkan Heaven's Road, aku tidak akan lagi mudah. Benua Sang tidak lagi dapat memainkan trik untuk mengubah situasi di wilayah selatan, ini sudah cukup. Gelombang dengan kekalahan dari Aliansi Selatan, kita dapat menggunakan jembatan ponton untuk bergerak lebih jauh dengan cepat, dengan Aliansi Selatan sebagai jembatan, kita akan menyerang wilayah selatan, dan itu akan sangat memudahkan segalanya. Gelombang. Tuan, persiapannya sudah selesai. Pelaporan bawahannya mematahkan pemikirannya, dia mengangkat kepalanya dan mendongak, untuk melihat bahwa Xie Yuan tidak muncul. Dia menggelengkan kepalanya, gelombang Xie Yuan mungkin pandai bertahan, tetapi dia tidak memiliki tenaga kerja yang cukup. Meskipun itu adalah jebakan, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Ini adalah harapan yang tidak pasti, tetapi Xie Yuan tidak mengambilnya dan sedang menunggu untuk mati gelombang. Suatu tindakan yang dilakukan Gou Cheng Wendao yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menjadi ofensif, tidak dapat menerimanya. Gelombang tapi kalau dipikir-pikir itu, semua jenderal yang mahir dalam pertahanan tampaknya memiliki integritas moral yang sama. Gelombang. Gou Cheng Wendao berpikir, gelombang karena kamu tulus tentang cangkang kamu, maka aku akan memecahkannya untuk kamu. Gelombang. Mulailah serangan itu. Semua jenderal menghentikan diskusi mereka saat mereka fokus ke medan perang. Satu demi satu, gunung-gunung seperti agung secara bertahap menyala dengan aura cahaya, seperti binatang buas kuno yang bangkit dari tidurnya. Di dalam Ocean Guardian Stronghold, suasananya begitu sunyi sehingga suara pin yang jatuh pun bisa terdengar. Setiap orang menahan napas. Tatapan Xie Yuan tidak pernah meninggalkan kapal pengepungan skala besar, dan ketika dia melihat aura cahaya bermekaran, dia mengambil napas dalam-dalam dan berteriak, buka semua pintu air. Pintu air 1 dibuka. Pintu air 2 dibuka. Perintah yang mendesak dengan cepat diturunkan, suasana dengan cepat berubah cemas. Di dalam bayangan yang tak terlihat, banyak pintu air dibuka, menyebabkan energi kacau dari laut energi muncul. Di balik setiap pintu air ada harta karun bintang perak. Harta karun bintang dengan kuat menyerap energi yang mengalir, seolah-olah mereka belum makan selama ribuan tahun. Setiap harta karun bintang mekar dengan aura cahaya yang berkelap-kelip. Para prajurit di dalam benteng dibangunkan, gelombang yang tiba-tiba muncul tidak asing bagi mereka, karena mereka adalah gelombang yang dihasilkan oleh harta karun bintang yang menyerap energi. Hanya saja intensitas undulasi jauh melebihi harapan mereka. Gelombang mereka, benar-benar kuat. Gelombang. Murid Xie Yuan berkelebat dengan cahaya, dia tidak tahu apakah dia layak memegang gelar Third Best Guardian yang melakukan surga, tetapi dalam aspek mempersiapkan penyebaran, dia memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kebanggaan ini sangat tertutup, sesuatu yang tidak ada yang tahu. Itu seperti bagaimana tidak ada yang tahu betapa teliti dia telah merestrukturisasi benteng Ocean Guardian, yang baginya, ciptaan terbaiknya. Dia telah merencanakan dengan sangat hati-hati untuk benteng itu. Tidak hanya itu, dia bahkan telah menyiapkan kartu truf yang tidak ada yang tahu. Harta karun bintang. Saat ketika dia mendaratkan matanya pada Sword Forest Stronghold, dia langsung tertarik pada teknik pertahanan unik yang dimilikinya. Pencapaiannya sendiri dalam penempatan pertahanan sangat besar, dan tanpa menghabiskan banyak waktu, dia memahami teori di balik Sword Forest Stronghold. Setelah itu, ketika Bing melengkapi Swift Army dengan harta karun bintang, dia dengan tidak bertanggung jawab meminta Xie Yuan untuk menyelidiki taktik untuk dirinya sendiri. Xie Yuan telah menghabiskan banyak upaya untuk memahami harta karun bintang, dan dengan demikian pencapaiannya menjadi lebih mendalam. Mantan Ocean Guardian Stronghold sudah sempurna di hatinya, tapi dia masih mendapat beberapa harta bintang dari Bing. Itu hanya karena keinginannya untuk kesempurnaan, bahwa dia merasa bahwa bahkan tanpa harta bintang, tidak ada yang akan bisa mengepung dan menduduki Ocean Guardian Stronghold. Siapa tahu mereka akan benar-benar digunakan. Xie Yuan tidak memobilisasi mereka sejak awal, dia menunggu kapal pengepungan skala besar untuk memulai serangan mereka. Dia tidak pernah berinteraksi dengan kapal seperti itu sebelumnya, tetapi dia memiliki pengetahuan relatif terhadap kelemahan monster perang. Setelah melepaskan serangan mereka tidak dapat bergerak, dan membutuhkan waktu sebanyak yang dibutuhkan untuk mempersiapkan cooldown. Target 15, bersiap untuk terlibat.
Nada suara bawahannya bercampur, suasana dengan cepat berubah cemas, 22 kapal skala besar pengepungan mereka mengarah ke nomor target, dan bersiap untuk perintah berikutnya. Sinar cahaya tebal yang menyilaukan tiba-tiba melesat melewati medan perang, menabrak kuat ke Ocean Stronghold Stronghold. Bang! Visi semua orang berubah menjadi putih, tidak ada yang bisa melihat apapun, seluruh Ocean Guardian Stronghold bergetar, dan semua orang di dalamnya bergoyang. Semua orang berpegang teguh pada apapun yang mereka bisa di sekitar mereka, ketika pikiran mereka berdengung tentang. Napas dingin dan suara terkejut keluar dari kapal perang Gou Cheng Wendao. Bahkan untuk para jenderal di benua bela diri yang hebat, sangat sedikit dari mereka yang pernah melihat kapal pengepungan skala besar melepaskan serangan. Ya Tuhan! Terlalu menakutkan. Seperti yang diharapkan dari senjata pengepungan terbaik, diameter sinar cahaya itu setidaknya 20 meter. Jika aku tidak salah, itu seharusnya 38 meter. Benar-benar putus asa. Itu benar, kekuatan pria sangat tidak penting di depan monster-monster ini. Tangisan dan pujian yang tak henti-hentinya keluar terus-menerus, banyak jenderal dari yang terhormat marsial kontinen mengungkapkan penampilan yang berbeda. Hati mereka bergetar, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan rasa bangga, gelombang betapa kuatnya kita, ini adalah benua bela diri yang terhormat, benua bela diri kita yang terhormat. Gelombang. Di hadapan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa menghentikan kita? Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Wilayah selatan adalah milik kita, seluruh galaksi suci-suci adalah milik kita. Ketika aura cahaya menghilang, Ocean Guardian Stronghold muncul dalam penglihatan mereka, penghalang defensif telah jelas meredup, menyebabkan putaran lain dari suara terkejut. Untuk benteng berskala besar seperti itu, penghalang pertahanan Ocean Guardian Stronghold jelas kokoh dan kokoh. Pada saat berikutnya, penghalang pertahanan dari Ocean Guardian Stronghold memulihkan kecerahannya. Tapi semua orang tidak peduli, mereka baru saja melepaskan serangan dari satu kapal pengepungan skala besar, begitu mereka melepaskan serangan lebih lanjut, penghalang energi Ocean Guardian Stronghold akan hancur. Jika mereka tidak memiliki siege buat skala besar, mereka harus mengorbankan banyak orang hanya untuk menyebabkan penghalang pertahanan yang tebal bergetar. Sebelumnya ketika mereka mengirim probe, mereka bahkan tidak dapat mempengaruhi penghalang sama sekali. 22 kapal skala besar pengepungan berada tepat di luar jarak tembak dari senjata kapal perang Ocean Guardian Stronghold, menyebabkan mereka dapat menonton ketika cangkang kura-kura mereka hancur berkeping-keping tanpa kemampuan untuk melakukan serangan balik. Betapa menyedihkan itu. Kapal pengepungan skala besar kedua melepaskan tembakan, dan yang ketiga. Aura cahaya menyilaukan menyelimuti medan perang, aura cahaya terang menembus mata semua orang sampai titik itu terluka. Namun meski begitu, para jenderal dari Honorable Martial Continent melakukan yang terbaik untuk membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan pertempuran, karena melewatkan itu hanya akan membuat mereka menyesal selama sisa hidup mereka. Kapal-kapal pengepungan skala besar menyerang pada frekuensi yang sangat lambat, setiap serangan yang menghantam penghalang pertahanan akan menghasilkan ledakan yang sangat keras. Itu terdengar seperti raksasa kuno yang menyerang dengan palu besar yang berat, setiap serangan akan menyebabkan jantung semua orang berdebar, perasaan mati rasa menyebabkan mereka mengagumi serangan itu. Mata perak yang menyilaukan yang menembus dan ledakan berumput menyelimuti seluruh medan perang. Zona pembunuhan meliputi Ocean Guardian Stronghold dan sekitarnya, energi bergelombang yang sangat fatal di dalamnya. Setelah ledakan cukup untuk menghancurkan kapal perang, menunjukkan kekuatan besar kapal pengepungan berskala besar, monster kelas atas di medan perang. Benteng penjaga samudera yang tak tertembus seperti gubuk kayu kecil di tengah badai, bergoyang tanpa henti. Bang! Ledakan berlanjut selama 1 jam, yang hanya terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat, menyebabkan semua orang terbangun. Penghalang pertahanan Ocean Guardian Stronghold akan segera rusak. Namun di dalam Ocean Guardian Stronghold, itu sangat sunyi. Dari kepanikan awal, tentara Swift Army dengan cepat beradaptasi. Meskipun tanah di bawah kaki mereka bergetar, mereka tetap tabah dan tenang. Tapi suasananya sangat tegang, ekspresi semua orang tegang dengan cemas, perintah cepat terus-menerus diteriakkan dan diulangi di seluruh benteng. Penghalang pertahanan kurang dari 10%. Harta karun bintangnya hampir penuh. Penghalang pertahanan rusak. Pengisian harta karun star selesai. 2 petugas yang bertanggung jawab atas harta bintang berteriak pada saat yang sama dengan wajah merah memerah. Waktunya. Pada saat itu, wajah Xie Yuan berubah menyeramkan saat dia berteriak dengan sekuat tenaga, api.